Gabung di minggu kedua ini dan selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung pertama kali di tema bulan ini atau di Kitok. Jadi mungkin tadi sudah disinggung sebentar ya sedikit sama Min Ai bahwa Kitok ini adalah kegiatan mingguan, insya Allah dilaksanakan setiap minggunya untuk kita sama-sama bertumbuh bersama di sini untuk sama-sama belajar juga menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya dengan shifting mindset, dengan sesuatu hal yang bisa kita bagikan, cerita-cerita atau apapun yang berkaitan dengan perjalanan hidup kita bersama gitu, supaya kita bisa mengambil hikmah, pelajaran, pembelajaran, atau apapun yang bisa kita ambil kebaikannya satu sama lain gitu. Jadi ini nanti nggak hanya aku yang akan sharing-sharing di sini, karena nanti semua teman-teman yang hadir malam hari ini ikut berkontribusi untuk sharing juga. Tapi nggak harus bercerita. Nanti di akhir acara kita akan ada game seperti biasa untuk yang berkaitan dengan tema kita malam hari ini gitu. Dan ini sudah minggu kedua untuk kelas kita tentang Ramadan yang berkaitan dengan gimana proses bulan Ramadan karena besok minggu depan ya, minggu depan kita insya Allah sudah tarawih dan sudah puasa, jalan penyembuhan kita. Jadi sambil kita rawat jalan bersama Allah gitu selama bulan Ramadan besok karena based on my own experience. Jadi memang berdasarkan pengalamanku pribadi. Di perjalananku beberapa tahun kemarin yang mana aku merasakan apa ya kebaikan, wasilah, hikmah atas apapun yang Allah berikan ke dalam hidupku yang itu cukup membuatku mendapatkan rasa sakit yang cukup besar, kemudian kekecewaan dan lain sebagainya gitu kan. Tapi alhamdulillah biiznillah atas izin Allah aku memaksimalkan bulan Ramadanku waktu itu setelah rasa sakit itu gitu ya untuk benar-benar aku berusaha untuk disembuhkan, untuk berobat jalan sama Allah dan alhamdulillah bismillah di tahun depannya Allah memberikan jalan kebaikan mulai pelan-pelan lukanya nutup kemudian diberikan banyak kebaikan rezeki kemudian ketenangan kebahagiaan yang mungkin itu nggak akan aku dapatkan kalau aku nggak dapatkan luka kemarin gitu karena hal ini apa ya maksudnya kayak eh, perjalanan ini aku merasakan betapa nikmat dan betapa sayangnya Allah sama aku gitu ya. Makanya aku membahas tema ini supaya hopefully teman-teman di sini juga bisa ikut merasakan ketenangannya bagaimana ketika kita berobat jalan sama Allah gitu. Spesialnya apalagi di bulan Ramadan yang mana bulan Ramadan itu kan adalah bulan yang setiap tahunnya selalu kita nantikan ya, entah itu Idul Fitrinya, entah itu momen pas lagi bukbernya, entah itu momen ibadah-ibadah kita juga Allah lipat gandakan pahalanya gitu. Jadi benar-benar moment of truth-nya untuk proses healing, penyembuhan, dan mengobati setiap rasa sakit yang pernah kita rasakan gitu kan. Mungkin Allah berikan kesempatannya di bulan Ramadan gitu. Karena memang besok ini, minggu depan ini kita akan memasuki bulan kebaikan tersebut. Dan seperti biasa sebelum kita mulai, intronya cukup panjang ya. Sebelum kita mulai, kita gratitude dulu sebentar. Teman-teman boleh meletakkan tangannya di depan dada. Kita sama-sama bersyukur atas apapun yang Allah berikan pada kita dalam hidup kita hari ini. Teman-teman cukup tarik nafas, tahan, hembuskan, terus Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdalah, terus seperti itu 3 kali. Kemudian kita sama-sama untuk mensyukuri apapun yang Allah berikan pada kita. Oke? Tarik nafas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tarik nafas lagi. Tahan. Hembuskan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih atas nikmat yang Kau berikan padaku hari ini, nikmat sehat, nikmat makanan, nikmat rezeki, nikmat pertemuan dengan orang-orang baik, nikmat kemampuan untuk menjalani hari ini yang mungkin tidak mudah, tapi Engkau mampukan aku untuk melalui hari ini. Ya Allah, terima kasih sudah mempercayakan banyak hal, banyak cerita, banyak takdir untukku yang mungkin aku ragu tidak bisa menghadapinya, tidak mampu untuk melaluinya, tapi Engkau mempercayakan padaku karena Engkau tahu itu adalah perjalanan terbaik untukku. Ya Allah, terima kasih untuk setiap kekuatan, untuk setiap pertemuan-pertemuan baik, takdir-takdir yang mungkin aku tidak mau menerimanya, tapi Engkau menitipkan padaku karena Engkau percaya aku mampu. Ya Allah, terima kasih karena selalu memberiku dan menjagaku nikmat iman Islam, nikmat hidayah yang mungkin
aku sendiri sering jauh darimu, aku sering lupa akan keberadaanmu yang begitu aku butuhkan. Ya Allah, jagalah diriku dimanapun, kapanpun, lindungi aku dimanapun, kapanpun. Amin. Karena sesungguhnya kita akan sangat kesulitan ya di akhir zaman ini kalau tanpa minta tolongan, perlindungan, dan penjagaannya Allah dari segala fitnah yang terjadi sekarang gitu. Kemudian sekarang kita sama Butterfly Hub, kita peluk diri kita sendiri dan mengucapkan terima kasih atas apapun yang sudah kita lakukan hari ini. Wahai diriku, boleh sebut namanya masing-masing. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih atas usaha kerasnya. Terima kasih sudah melakukan yang terbaik atas usaha apapun yang kamu lakukan hari ini. Terima kasih sudah makan makanan yang baik, meskipun mungkin kamu males makan karena lagi ada masalah. Terima kasih karena kamu tetap percaya dengan dirimu sendiri, percaya dengan Allah, meskipun hatimu sendiri itu masih ragu dan takut dengan masa depanmu. Terima kasih karena kamu tidak menyerah kemarin, meskipun keadaan memaksamu dan membuatmu berulang kali pengen nyerah. Terima kasih karena terus berjalan, meskipun jalan yang gak mudah. Terima kasih karena terus melanjutkan hidup ini meskipun banyak kegagalan yang kamu hadapi, banyak kegagalan yang kamu temui, dan itu tidak mudah untuk kembali bangkit. Tapi kamu berusaha untuk terus melakukannya. Terima kasih mau bangun hari ini, pagi ini, meskipun mungkin rasanya capek, males, dan bosan dengan rutinitas yang itu-itu saja. Terima kasih karena kamu masih hidup hari ini. Dengan segala perjalanan berat yang sudah kamu lalui kemarin, dengan segala kehilangan yang membuatmu merasa kosong, merasa sendiri, merasa sepi, tapi kamu terus berusaha untuk memilih hidup dan melanjutkan perjalanan ini. Terima kasih. Aku menyayangimu lebih dari siapapun, aku mempercayamu lebih dari siapapun. Dan kita akan sampai di titik di mana kebahagiaan atau keinginan atau doa-doa yang kita panjatkan selama ini akan menjadi kenyataan. Kita akan bertemu dengan diri kita yang seperti itu. Amin. Oke, terima kasih teman-teman karena sudah gratitude bersama, mengucapkan rasa syukur dan berterima kasih kepada diri kita sendiri. Ini bisa teman-teman terapkan untuk yang baru pertama kali gabung kita, bisa teman-teman terapkan di kehidupan sehari-hari. Setiap pagi boleh atau sebelum tidur juga boleh. Supaya kita bisa ngepuk-puk diri kita sendiri tanpa harus menunggu siapapun untuk menenangkan diri kita dan tanpa harus menunggu siapapun untuk membuat diri kita aman. Ya, gitu. Oke, sekarang kita langsung bahas amalan-amalan that help me heal. Jadi, aku akan nge-breakdown amalan-amalan apa selama bulan Ramadan beberapa tahun kemarin yang alhamdulillah atas izin Allah membawaku untuk pelan-pelan bisa sembuh, pelan-pelan lukanya itu mulai mengering. Karena sebenarnya kan luka hati, luka psikis kita tuh kan nggak beda jauh sama luka fisik kita ya. Kalau luka fisik kan bedanya dia kelihatan, jadi kita tahu sebesar apa. Kemudian sakitnya kayak gimana, bentuknya seperti apa, itu kita tahu karena terlihat. Sedangkan luka psikis itu kan kita nggak bisa lihat, nggak tahu seberapa besarnya, bentuknya seperti apa, ada apa aja. Kemudian em, itu sembuhnya kayak gimana, kita kan nggak tahu dan nggak bisa melakukan penyembuhan karena kita nggak tahu bentuknya gitu, kita nggak bisa melihat secara visualnya gitu kan. Maka dari itu kita perlu melakukan penyembuhan yang mungkin itu bisa menjadi jalan pengobatan yang nggak terlihat karena amalan, doa-doa ya, apa-apa yang kita lakukan bersama Allah, itu kan juga sifatnya, apapun yang kita kaitkan sama Allah itu kan sifatnya goib juga ya. Jadi itu bisa bersinergi dengan psikis kita yang juga nggak terlihat gitu. Luka psikis kita yang nggak terlihat gitu. Dan satu hal juga yang pasti adalah Allah yang mengizinkan luka itu hadir dalam hidup kita, maka Allah juga yang akan bertanggung jawab untuk menyembuhkan. Nah, bentuk tanggung jawabnya Allah itu dengan cara ya kita yang mendekati zat yang akan bertanggung jawab ini gitu. Allah nggak akan mau atau Allah nggak akan bisa menyembuhkan luka hati kita kalau kitanya sendiri yang nggak berusaha untuk mendekati zat yang punya obatnya itu gitu. Kayak istilahnya kita mau beli betadin, kita mau pakai betadin, tapi di rumah kita nggak ada betadin, otomatis kita beli ke apotik. Kalau kita nggak ke apotik ya kita nggak akan bisa dapetin betadin gitu kan. Sama halnya dengan proses penyembuhan psikis hati kita atau apapun bentuknya yang lukanya tuh nggak terlihat, ya kita nggak akan bisa dapetin kesembuhan kalau kita nggak berusaha mencari atau pergi ke tempat yang punya obat itu gitu kan. Dan ini adalah konteksnya Allah Subhanahu wa taala, pemilik hidup kita yang mengizinkan hal itu terjadi dalam hidup kita, maka ya itulah yang bisa kita lakukan ikhtiar kita sebagai bentuk usaha kita untuk sembuh gitu.
Amalan-amalan yang bisa menyembuhkan adalah, boleh next kembali Min Ai. Oke. Tapi sebelum kita membahas lebih detail amalannya itu apa saja, kita sama-sama meluruskan niat bahwa amalan ini itu bukan berarti ketika kita melakukan amalan-amalan ini terus automatically langsung sembuh sebulan atau setahun langsung gitu ya sama Allah. Oh, aku udah menjalankan amalan ini, artinya pasti aku bakalan bahagia dalam sekejap gitu. Atau mungkin dalam kurun waktu, kayak misal nih di caseku Kak Ayum bisa sembuh dalam waktu 1 tahun gitu, atau mungkin sudah membaik lah, nggak sembuh banget ya, tapi bisa membaik dalam kurun waktu setahun gitu. Berarti aku juga tahun depan pasti bisa sembuh juga secepat itu juga gitu. Nggak seperti itu konsep bekerjanya penyembuhan diri kita gitu. Karena, dan ini konteksnya alhamdulillahnya waktu di case ketika aku kejadiannya di tahun 2024. Jadi alhamdulillahnya Allah berikan proses penyembuhan di 2025. Tapi ya ini masih berjalan gitu. Bukan berarti udah baik-baik saja full gitu enggak, tapi memang prosesnya pun masih berjalan sampai sekarang gitu. Dan sama halnya dengan teman-teman sekalian, ketika sedang merasa sakit gitu ya, kemudian kita berusaha untuk menyembuhkan lukanya kita gitu kan. Beda dari kita, beda juga bentuk lukanya, beda juga untuk luasannya, penyebabnya sebesar apa, kemudian kitanya sendiri juga responnya seperti apa. Jadi setiap dari kita berbeda-beda. Maka dari itu, di awal aku menyampaikan bahwa ini konteks dari ikhtiar atau amalan ini sifatnya adalah tergantung dari Allah, bukan tergantung dari kita. Tugas kita mengamalkan ini sebenarnya bukan untuk semoga aku langsung mendapatkan kesembuhan secepat mungkin gitu, enggak. Tapi konsepnya adalah gimana supaya kita tetap yakin dengan Allah. Karena amalan-amalan ini sebenarnya setelah aku pelajari ya, setelah aku pelajari dengan prosesku kemarin, amalan ini tuh bukan serta-merta menyembuhkan aku, tapi membuatku lebih yakin bahwa Allah akan membantu menyembuhkan. Allah nemenin aku, Allah memudahkan rezekiku, Allah ngobatin rasa sakitku, sehingga kekecewaan itu sudah berganti menjadi sesuatu yang aku pikir bahwa itu adalah nikmat akhirnya gitu. Jadi bukan tentang tiba-tiba langsung baik-baik saja, enggak. Tapi di proses itu, aku mendapatkan banyak nilai kebaikan, atau akhirnya aku menemukan hikmah kenapa itu semua terjadi gitu. Dan proses itu akan terus berjalan. Sampai kapan ya? Sampai kita benar-benar merasa bahwa ini bagian hidup kita yang memang akan ada pembelajaran di situ. Gitu. Jadi kita luruskan niat bersama bahwa amalan ini bekerja sesuai dengan kehendak Allah. Tugas kita mengamalkan itu adalah untuk memberikan keyakinan penuh ke dalam diri kita. Oke, jadi healing itu hadiah, bonus dari Allah gitu. Jadi kita nggak berekspektasi apapun atas amalan itu, just nothing tulus aja. Kita melakukan karena memang kita pengen berobat jalan sama Allah, perkara waktunya, sembuhnya kapan, bagaimana aku bisa mendapatkan hikmahnya dan lain sebagainya, itu biar atas izin Allah, bekerja sesuai dengan caranya Allah. Kemudian setelah kita niatkan apa, dan niatnya, nah ini juga ini ada 2 poin yang pengen aku garis bawah juga. Niatnya supaya amalan ini tetap berjalan itu adalah untuk diri kita sendiri ya, untuk diri kita sendiri dan untuk Allah supaya kita yakin pertolongannya Allah gitu. Bukan untuk supaya mereka yang nyakitin kita segera dapat balasannya. Karena setiap kita merasa sakit ya terhadap siapapun yang nyakitin kita dengan sengaja atau nggak sengaja, pasti kan ego kita tergores. Ada rasa sakit dan keinginan untuk membalas dendam. Kalaupun tidak ada keinginan untuk balas dendam, setidaknya kita ada keinginan untuk melihat orang yang menyakiti kita ya ikut merasa sakit, ikut hancur juga gitu ya. Tapi goals dari amalan ini bukan ke sana. Goals dari amalan ini adalah gimana supaya kita tenang. Bukan meminta atau berharap orang yang nyakitin kita dapetin balasan yang setimpal atau ikut merasa sakit, tapi gimana supaya kita tenang. Kemudian, dan berharap kayak, ya udah aku ngamalin ini artinya nggak boleh atau nggak akan ada masalah lagi gitu. Karena seringkali dari kita pasti pernah ya, dan ini aku juga pernah gitu, di tengah atau sudah melakukan amalan itu, sudah tahajud, sudah sholat 5 waktu, sudah puasa, sudah zikir, sudah tilawah, sudah semuanya. Tapi kenapa kok rasanya malah semuanya nggak berjalan sesuai dengan harapan? Kenapa kok malah masalahnya makin bertubi-tubi? Kenapa kok malah semuanya gagal lagi gitu? Nggak satu dua hal aja, tapi banyak beruntun gitu. Sering kali kita seperti itu juga kan. Jadi amalan ini fungsinya itu bukan untuk menghilangkan masalah, bukan untuk apa ya, membuat orang yang nyakitin kita atau menghancurkan kita hancur juga atau hidupnya
rusak juga atau apapun itu bentuknya gitu, tapi supaya kita semakin yakin. Karena kalau kita sudah yakin sama Allah, kita akan kuat dengan sendirinya. Kuat dalam konteks apa? Ya kita akan kuat ketika masalah datang. Kita akan tenang ketika kita sedang ke-trigger atau tanpa disadari melihat kehidupan orang yang nyakitin kita. Goalsnya dari amalan itu adalah kita. Kita yang lebih merasa tenang, kita yang nggak mudah mari kita niatkan kayak ya Allah, aku ingin lebih yakin kepadamu, lebih yakin. Karena kita deketin sama yang maha kuat. Jadi insya Allah kekuatan kita pun juga akan patri ke sana gitu. Aku ingin engkau cukup bagiku. Dan ketika Allah sudah cukup, jadi luka itu sudah nggak memegang kendali gitu. Seringkali yang nggak kita sadari adalah hidup kita itu masih dikendalikan oleh luka atau orang yang nyakitin kita. Misal nih, salah satu bentuknya adalah sederhana ketika kita melihat tanpa disadari atau mungkin tanpa kita inginkan tiba-tiba ada postingan orang yang pernah nyadari, artinya kan dari luka itu masih mengendalikan diri kita gitu. Kita akhirnya mungkin jadi nggak bisa tidur, kita akhirnya mungkin jadi nggak mau ngapa-ngapain karena setelah melihat hal itu gitu. Artinya hidup kita, hati kita masih dikendalikan oleh itu gitu. Proses menyembuhkan luka memang nggak langsung dalam sekejap baik-baik saja. Pasti ada momen seperti itu, pasti. Suatu hari itu kita pasti akan bertemu dengan hal seperti itu. Ketidaknyamanan itu tuh pasti ada. Tapi setidaknya ketika kita berusaha untuk berobat jalan sama Allah, ketika kita mengamalkan beberapa hal yang membuat kita lebih dekat sama Allah, perasaan itu ada. Tapi kita udah punya counter gitu loh. Kita sudah ada kekuatan hati dan keyakinan bahwa Allah adil gitu. Jadi amalan itu untuk meyakinkan kita dengan segala kebesarannya Allah, dengan keadilan Allah, dengan hal-hal baiknya Allah yang bakal Allah kasih ke kita gitu. Karena nggak dipungkiri, apa-apa yang ada di dunia ini kalau bukan kita ngoneksikan ke Allah, itu kita lemah banget. Kita lemah ketika kita melihat postingan orang yang nyakitin kita gitu ya. Kita lemah ketika kita dengar bahwa orang yang nyakitin kita lebih berhasil, lebih bahagia, lebih sukses gitu. Kita lemah ketika kita mendapatkan kenyataan bahwa hidup kita di sini-sini aja, sedangkan orang yang nyakitin kita udah lari kayaknya udah lari jauh gitu. Terlihatnya lari jauh gitu. Bahkan kita ngerasa dia nggak ada minta maaf ke kita, nggak ada rasa bersalah sama kita, tapi dia bisa hidup dengan seenteng itu tanpa membawa rasa bersalahnya gitu. Itu kan membuat kita merasa kayak apa ya istilahnya, ya Allah kok gini gitu. Dan bahkan mungkin sesekali akan mempertanyakan keadilan Allah di mana gitu. Kok ini yang aku rasakan? Kok ini yang malah terjadi? Kok ini yang malah terlihat gitu kan. Jadi amalan ini sebenarnya untuk mengembalikan hati kita, diri kita lebih kembali percaya bahwa ya kekuatan, kebesaran, keadilan, keesaan, kebaikan Allah itu tetap ada dalam hidup kita, tidak peduli bagaimanapun hal-hal di luar sana yang ada atau apa yang kita temukan dari orang. Boleh next, Minai? Sudah berganti kah slide-nya? Jadi teman-teman sudah berganti belum Udah ganti belum, Teh? slide-nya? Wait, nah ini nih, sudah. Oke. Nah, ini amalan bisa bantu sembuh itu ya. Selain tadi kan kita sudah sama-sama apa ya menguatkan niat kita ya untuk menjaga amalan itu supaya ya kita lebih yakin sama Allah dengan kebesarannya Allah gitu. Dan kenapa ini pada akhirnya bisa secara apa ya, secara teori mungkin ya, secara teori dan praktiknya tuh bisa membuat kita sembuh karena yang pertama itu menjadi salah satu bagian kita untuk regulasi emosi. Kalau kita ibadah, kita berdoa, ya kita berkeluh kesah sama Allah lah, kita ngomongin apapun yang lagi kita ceritain apapun, kita ngomongin apapun sama Allah gitu, kita ngungkapin ya Allah ini sakit banget, ya Allah mereka jahat sekali, ya Allah aku kecewa banget, ya Allah ini aku sedih banget dengan melihat itu dan lain sebagainya. Artinya kita ada pengungkapan emosi, ada regulasi emosi di situ. Dan
ketika kita menyampaikannya itu ada penurunan kadar stres kita juga dan akan menenangkan sistem syaraf kita. Dan bayangin kalau itu kita rutin lakukan gitu. Entah itu melalui zikir, entah itu melalui ibadah kita gitu kan. Kita rutin melakukan itu. Jadi secara nggak langsung tanpa kita sadari kita juga pelan-pelan lagi meregulasi emosi kita. Tanpa harus kita harus apa ya kayak menuntut kita untuk melakukan itu gitu loh. Jadi kayak sambil kita regulasi, sambil kita ibadah, ya sudah jadi satu gitu. Kemudian reframing makna hidup. Kadang kita kan melihat ujian itu sebagai kita bisa melihat ujian itu sebagai sesuatu hal yang Allah latihkan ke kita gitu, bukan sesuatu hal yang buat kita merasa ini berubah hukuman dari Allah. Kayak misal kita gagal, artinya kita nggak akan pantas untuk mendapatkan itu. Padahal belum tentu. Hanya karena kita berulang kali gagal, bukan berarti kita tidak pantas untuk mendapatkan hal itu. Tapi bisa jadi karena Allah lagi pengen memperbesar kapasitas kita, pengen membentuk kita supaya bisa mendapatkan sesuatu hal yang lebih dari yang kita inginkan. Dan ketika kita semakin dekat sama Allah, ya, kemudian apa-apa kita dikaitkan sama Allah, kita kan bisa nge-framing semua hal perjalanan hidup kita itu ya kaitannya sama Allah. Kita bisa mudah untuk mengambil nilai, mengambil makna setiap peristiwa yang Allah tetapkan hadir dalam hidup kita. Sesederhana ketika kita kesandung, mungkin kita akan kesel ya. Tapi kalau kita kesandung dan kita ngaitin sama Allah, ya udah kesandung itu adalah yang terbaik dari apa dari Allah buatku gitu. Kita macet daripada kita ngomel-ngomel ya kita kira mikir bahwa ya udah memang yang terbaiknya sekarang macet gitu. Dengan macet ini mungkin Allah lagi ngelindungi aku dari sesuatu hal yang nggak baik di depan sana dan lain sebagainya. Ketika kita udah ngonekin apa-apa sama Allah itu, jadi reframingnya tuh bisa lebih bermakna gitu. Kemudian sense of control yang sehat. Kita jadi bisa merasa melakukan sesuatu hal yang bermakna. Kita bisa mengatur diri kita dan melihat sesuatu hal itu dengan lebih positif. POV-nya tuh jauh lebih positif untuk memaknai apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kemudian attachment yang aman kepada Allah. Karena kita tahu sendiri, nyender sama manusia, itu kalau manusia pergi ya kita kejungkel gitu kan ya. Karena manusia itu, ya semuanya ada di dunia ini kan pasti pergi ya teman-teman. Entah itu perginya memang karena Allah panggil untuk menghadap Allah gitu kan. Atau pergi ya memang karena sudah nggak Allah gariskan buat hidup kita gitu. Memang sama Allah disuruh pergi aja dari hidup kita karena masanya sudah habis, kebaikan yang dibagikan satu sama lain juga sudah habis gitu. Jadi ketika sama Allah sudah diambil dan dia pergi, kita senderan ya kita ngejungkel gitu kan. Tapi kalau kita senderannya sama Allah, ya Allah nggak akan pernah pergi gitu. Karena ya kita Allah yang ciptakan, Allah juga yang akan ada sama kita sampai kapanpun nanti gitu. Jadi ketika kita sudah apa-apa sama Allah, maka attachment kita lebih kuatnya sama Allah dibandingkan sama manusia. Kita pasti akan kehilangan, kita akan pasti kehilangan. Tapi setidaknya ketika kita sama Allah, ya kita tahu dan menyadari bahwa kehilangan ini adalah atas izin Allah. Dan ikhlas itu tidak mudah. Tapi setidaknya ketika kita sama Allah, kita akan perlahan menyadari bahwa proses ikhlas ini adalah ibadah hati. Yang nanti pasti ada kebaikan, ada pahala juga yang mau Allah titipkan dari proses mengikhlaskan yang nggak mudah ini gitu. Dan setiap hari, setiap waktu ketika kita berproses untuk mengikhlaskan, insya Allah bernilai pahala. Selama kita melakukannya sama Allah, selama kita niatnya sama Allah gitu. Next, Min Ai. Boleh lanjut di slide berikutnya. Oke, sekarang kita mulai kita mulai memasuki untuk amalan-amalannya. Yang pertama, tahajud. Ini sudah pasti ya, bulan Ramadan besok kita pasti sahur. Sebelum sahur, usahakan, kalau bisa kita anggap ya, kita jadikan ini tuh wajib gitu. Selama 30 hari, kita maksimalkan selain di masa haid ya, kecuali masa haid gitu kan, usahakan untuk nggak bolong tahajud gitu. Kenapa? Karena ya nih alasannya. Tahajud adalah waktu di mana ego melemah dan hati terbuka. Bayangin kita sahur, misal imsak jam atau subuh jam setengah lima. Kadang kan kita sahur itu kan mengutamakan untuk mendekati imsak ya. Tapi akhirnya kita memutuskan untuk tidurnya misal jam 4, bangunnya jam 4 lebih 20 lah, 10 menit aja buat sahur gitu. Tapi kalau ketika kita memilih untuk bangun di jam 3 gitu sambil nunggu sampai sahur gitu ya, seenggaknya kita sedang menurunkan ego kita untuk yang harusnya tidurnya lebih lama, ya kita memutuskan untuk bangun dan ceritain semua sama Allah. Karena literally itu yang aku lakukan. Kalau teman-teman yang pertemuan pertama kemarin sudah hadir,
tahu ya ceritanya bahwa aku di masa kemarin waktu aku berusaha pulih itu 30 hari, literally 30 hari tanpa putus kecuali masa haid ya. Aku beneran semenjaga itu tahajudku gitu. Karena memang beneran sesakit itu, sehancur itu, sesedih itu gitu ya. Jadi aku beneran nggak tahu harus minta tolong siapa selain sama Allah gitu. Jadi dan aku selalu berpikir bahwa tahajud ini benar-benar apa ya, core-nya doa kita untuk Allah kabulkan gitu. Karena memang Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Dan Allah yang maha agung, maha tinggi itu udah pasti dari Allah juga berpesan bahwa Allah akan mengabulkan apapun yang kita doakan, memohon ampunan juga pasti akan Allah ampuni. Jadi karena memang ini golden time-nya, jadi aku nggak mau mensia-siakan itu, nggak akan menyia-nyiakan itu di masa Ramadan kemarin gitu, di Ramadan besok ini, insya Allah gitu ya. Jadi kita maksimalkan, kita ikhtiarkan untuk tahajud itu benar-benar waktu di mana kita niatkan untuk bertemu sama Allah, untuk menceritakan, ya ping aja nggak apa-apa. Ya Allah, kemarin aku habis kayak gini-gini, ini yang aku rasakan gitu. Ya Allah, aku punya keinginan ini, mudahkan ya Allah, mudahkan gitu. Ya ping apapun, nggak apa-apa. Pasti Allah dengar gitu. Dan di tahajud juga itu kita diajarkan bahwa meskipun kita sendirian, nggak ada siapa-siapa, Allah tetap ada gitu. Yang maha segalanya itu loh ada buat nemenin kita, buat ngabulin, buat ngasih semuanya yang kita minta, itu ada gitu. Tahajud itu memberikan kita keyakinan itu. Sehingga di pagi hari ketika kita menjalani hidup, kita udah nggak lagi takut untuk kemana-mana sendiri, untuk memutuskan apa-apa sendiri untuk hidup kita, dan lain sebagainya. Ya, karena kita mengawali hari dengan keyakinan bahwa aku dibersamai dengan yang maha besar gitu, yang punya semuanya dalam hidup ini. Jadi insya Allah, atas izin Allah, kita nggak ada kekhawatiran apapun di hari itu. Itu yang aku pegang juga supaya aku bisa menjaga tahajudku waktu itu gitu. Jadi aku pegang dan aku berpikir bahwa ketika aku mengawali hariku dengan tahajud, di situ aku yakin bahwa aku sama Allah gitu. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupku hari itu udah dalam aturannya Allah, sudah dalam kendalinya Allah. So dengan semua hal entah kegagalan, keberhasilan, kesedihan, hal yang bikin kesel atau yang bikin aku tiba-tiba jatuh dan sebagainya, ya sudah. Ya kadarullah itu memang atas izin Allah gitu. Jadi itu bisa lebih menenangkanku selama seharian. Apalagi itu kalau full kita 30 hari gitu. Jadi insya Allah 30 hari itu benar-benar kita dibikin tenang dengan tahajud gitu. Boleh next, Min Ai? Amalan yang kedua itu kalau nggak salah, nah ini duha. Ini juga kalau duha ini, alhamdulillah ya, bismillah. Karena memang aku alumni mendapatkan fadilahnya sholat duha waktu SMA dulu. Dan aku membuktikan sekali sendiri ya bahwa duha ini memang membantu itu untuk karir, kemudian kesuksesan duniawi lah ya. Itu aku sudah merasakan sekali teman-teman ketika aku SMA dulu. Jadi kalau ada yang sudah pernah dengar ceritaku, aku juga sempat bikin konten tentang itu waktu aku SMA dulu, waktu kelas 3 itu aku punya temen yang dia alhamdulillah akhirnya memberikan aku hidayah untuk menjadi lebih baik gitu ya. Dan di situ dia setiap hari selama kelas 3 selama 1 tahun di kelas 3 itu dia selalu ngajakin aku sholat duha. Jadi kalau pas jam istirahat itu kita sholat duha bersama di masjidnya sekolah gitu kan. Dan alhamdulillah atas izin Allah, duha itu akhirnya membawaku untuk lolos masuk universitas tanpa tes dan jalur undangan gitu. Jadi sebelum lulus aku udah keterima di universitas negeri gitu. Dari situ akhirnya aku mengambil kesimpulan bahwa duha ini fadilahnya tuh nggak main-main gitu. Amalan ini nih bukan amalan remeh yang mungkin orang lain ngerasa kayak yang paling penting itu tahajud gitu. Tahajud memang penting, tapi duha ini ternyata juga sepenting itu gitu loh. Sengaruh itu juga buat hidup kita. Dan ditambah juga ketika aku waktu itu juga pernah ada di momen di mana aku lagi kesulitan secara finansial, duha ini juga menyelamatkanku gitu, keluar dari kondisi tersebut. Kenapa? Karena ternyata ini duha itu ibadah pagi yang membentuk mentalitas harapan. Jadi di duha ini tuh kita sudah ke mindset ya, kalau mungkin teman-teman mungkin pernah diajarkan bahwa duha ini kan memang amalan sunnah untuk melancarkan rezeki kita, dan itu totally true teman-teman. Duha ini meyakinkan kita bahwa Allah itu maha kaya, rezeki kita tuh tersedia dimanapun, dan ketika kita duha ya, kita tuh digerakkan sama Allah untuk menuju rezeki itu gitu loh. Makanya kenapa aku juga
sharing di kita itu aku bilang bahwa kita tuh sebenarnya nggak perlu effort apa-apa teman-teman. Maksudnya kayak kita usaha maksimal iya, tapi sesuai kapasitas kita sebagai manusia aja gitu, tanpa harus menyakiti siapapun, tanpa harus memaksa apapun, tanpa harus effort yang membuat kita itu merasa harus semengejar itu dengan sesuatu hal gitu loh. Karena dengan kita melakukan amalan-amalan dan keyakinan kita yang penuh sama Allah, Allah sendiri yang menggerakkan kita untuk menuju ke tujuan itu gitu loh. Kayak misal nih, ya itu tadi kayak aku ya yang aku waktu SMA dulu gitu. Aku pengen itu dan ya aku kalau dibilang aku effort ya aku effort emang iya aku belajar, aku ikhtiar, aku les dan lain sebagainya. Tapi di luar itu dibandingkan teman-temanku yang effort lainnya aku nggak merasakan apa ya ikhtiar yang sengoyo itu gitu loh. Tapi alhamdulillah Allah izinkan aku menjaga duhaku selama 1 tahun itu dan Allah berikan jalan kemudahan itu gitu loh. Dari situ akhirnya aku berpikir bahwa oh duha ini berarti nggak macam-macam juga nikmatnya gitu kan hadiahnya gitu dan alhamdulillah waktu lebaran Idul Fitri kan Ramadan waktu itu yang waktu aku proses healingnya juga aku berusaha untuk menjaga duhaku karena memang ya aku berharap Allah mudahkan urusanku di hari itu, Allah lancarkan rezekiku, Allah berikan keberkahan. Karena nikmat itu kalau banyak, semua orang bisa dapat banyak. Tapi yang mendapatkan berkah itu belum tentu. Berkah itu di mana? Berkah itu ketika kita bisa memberikan kebermanfaatan atas nikmat yang Allah titipkan ke kita gitu. Dan ya kan nggak banyak orang yang bisa melakukan hal itu gitu loh. Jadi di duha itu aku berpikir bahwa Allah bisa memberikan banyak nikmat untukku secara apa ya istilahnya, secara materi iya, tapi juga keberkahan dan keberlimpahan di dalamnya gitu. Sehingga ya kemudahan itu yang akan Allah berikan gitu. Dan dengan duha itu nggak harus banyak-banyak, maksudnya nggak harus 8 rakaat atau 6 rakaat, enggak. Kalau aku malah waktu SMA dulu cuma 2 rakaat. Tapi kadang kalau pas teman-teman senggang atau ada waktu lebih bisa coba 4 rakaat gitu. Jadi 2 rakaat atau 4 rakaat nggak butuh waktu lama kok di sela-sela itu gitu jadi boleh dicoba juga untuk amalan duha ini gitu boleh next Minai. Jadi seingatku itu ada 7 kalau nggak salah 7 jenis amalan yang aku jaga selama Ramadan waktu itu untuk proses healingku gitu ya. Kemudian zikir. Nah, zikir ini udah pasti ya aku selalu membawakan ini ketika aku sharing kitab betapa hebat, kuat dan Masya Allahnya zikir gitu kan. Dan ketika aku di kondisi sakit kemarin, sakit secara psikis maksudnya pas lagi berusaha untuk menyembuhkan gitu ya, aku berpegangan pada 4 zikir ini. Yang pertama Al-Jabar, teman-teman tahu sendiri betapa hebatnya Al-Jabar untuk membantu menyembuhkan seseorang yang sedang sakit hati gitu ya, maksudnya sedang sedang hancur lagi, terpuruk dan lain sebagainya. Al-Jabar selalu bisa menjadi penolong kita. Kemudian hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir. Allah sebagai sebaik-baiknya penolong, pelindung kita gitu. Kemudian istighfar pasti juga dan sholawat. Jadi kalau Al-Jabar itu aku beneran ketika aku ngerasa sakit aku langsung Al-Jabar. Ya Allah, ya Jabar, ya Allah, ya Jabar, ya Allah, ya Jabar gitu. Setiap ngerasain sakitnya itu ya, keinget atau apapun itu bentuknya aku langsung otomatis ya Allah, ya Jabar, ya Allah, ya Jabar, ya Allah, ya Jabar tanpa henti. Tapi kalau udah membaik, kayak maksudnya udah nggak ada trigger rasa sakit atau gimana, ya udah aku biasa aja gitu. Maksudnya ganti zikir lain, entah itu hasbunallah gitu kan. Bahkan biasanya kan kalau kita habis sholat, itu kan kita doa dulu ya. Maksudnya kadang istighfar, terus doa gitu ya. Nah, sambil ngelip mukena, itu aku biasanya sambil baca hasbunallah wa ni'mal wakil itu gitu. Jadi sambil ngelip mukena, aku pasti nyelipin hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir gitu. Yang harapannya setelah sholat, aktivitasku setelah sholat untuk sebelum menuju sholat selanjutnya itu, ya Allah tolong, Allah permudah, Allah jaga, Allah lindungi gitu, diriku di situ gitu. Kemudian kalau istighfar udah pastilah ya, maksudnya kita berharap semoga Allah apa namanya mengampuni kita, dosa-dosa kita di masa lalu atau yang baru kemarin banget itu harapannya selalu Allah gugurkan kapanpun dimanapun gitu supaya harapannya apapun bentuk apa ya istilahnya keadilannya Allah untuk kita itu bukan karena kezoliman kita ke orang lain gitu loh tapi atau mungkin kezoliman kita ke diri kita sendiri gitu karena jujur itu yang akan apa ya itu cukup menakutkan teman-teman yang membuat apa ya istilahnya mungkin kita untuk nggak berani sembarangan gitu ya maksudnya atau nggak mungkin semena-mena hidup di dunia ini itu adalah ketika kita tahu bahwa apa yang kita lakukan entah disadari atau enggak itu menyakiti orang lain kemudian Allah tahu dan Allah membalikkan itu ke kita gitu. Kalau teman-teman
pernah lihat di storyku sebelumnya itu kan apapun yang kita lemparkan ke dunia itu pasti akan balik lagi ke kita gitu. Dan jadi bahan introspeksi juga ke diriku sendiri gitu. Mungkin rasa sakit yang aku dapatkan adalah karena aku pernah nyakitin orang lain atau mungkin dosaku di masa lalu. Makanya istighfar itu aku jadikan sebagai apa ya istilahnya media supaya ya aku selalu Allah selalu meridhoi untuk menggugurkan dosaku gitu setiap waktu supaya ya aku yakin aja bahwa segala dosaku kemarin Allah ampuni terus-menerus gitu. Kemudian sholawat. Nah, sholawat ini kenapa juga penting? Karena apalagi ini bisa sangat maksimal sekali kalau teman-teman baca di hari Jumat. Sholawat ini kan kaitannya kita mengagung-agungkan Rasulullah ya. Kita meneladani Rasulullah dan ngajak otak kita ingat bahwa sebelum kita ada di dunia ini, ada manusia mulia juga yang mendapatkan rasa sakit, kehancuran, mungkin trauma juga, karena Rasulullah kan ditinggalkan orang-orang yang disayangi ya, ditinggal meninggal dan lain sebagainya gitu kan. Kita kayak diingetin untuk hal seperti itu gitu loh. Jadi sholawat itu selain karena supaya kita mengingat apa ya, menyambung dan mengambil kebaikan dari Rasulullah, kita juga bisa tahu dan sadar bahwa ada seseorang lainnya yang juga menghadapi hal yang sedang kita jalani gitu loh. Tapi itu lebih berat gitu. Dan Rasulullah meneladani, memberikan teladan sebaik mungkin untuk kita gitu. Jadi 4 zikir ini yang menyelimutiku selama 1 bulan di bulan Ramadan waktu itu. Aljabar aku katakan waktu aku apa ya aku ucapkan ketika ada perasaan nggak nyaman apapun itu, entah itu pas lagi rasa sakit-sakitnya atau lagi sedih-sedihnya, lagi marah-marahnya aku langsung baca ya Allah ya Jabar ya Allah ya Jabar gitu pokoknya tanpa henti. Kemudian hasbunallah wa ni'mal wakil ini biasanya habis sholat sambil ngelipet mukena terus sambil keluar dari masjid kalau misal habis dari masjid gitu ya bergumam seperti itu terus. Istighfar ini kapanpun dimanapun sih itu random aja. Terus kalau sholawat ini biasanya aku amalkan di hari Jumat gitu. Tapi di hari apapun juga it's okay gitu. Boleh next Min Ai? Boleh next. Nah ini nextnya ini penjelasan dari istighfar dan sholawat ya. Jadi sholawat juga bisa melembutkan hati kita. Terus kalau istighfar itu ya itu tadi kita sedang tanpa disadari selain kita minta ampunan sama Allah kita juga sedang memaafkan diri kita sendiri. Self forgiveness kita. Jadi meriset segala bentuk rasa malu, penyesalan, semuanya itu tanpa aku sadari, itu ikut larut ketika aku beristighfar, teman-teman. Gitu. Jadi ketika aku beristighfar terus-menerus itu rasa penyesalan, kemudian rasa malu, atau sesuatu hal yang mungkin pernah aku apa ya, maksudnya perasaan-perasaan yang berkaitan dengan masa lalu itu tuh macam-macam ya, entah itu menyesal, kemudian malu, kemudian apa ya takut juga, mungkin takut dengan apa-apa yang di masa lalu itu tergerus atau bisa mereda, membaik ya gitu dengan beristighfar itu tadi gitu. Boleh next Min Ai? Untuk amalan selanjutnya. Jadi tadi yang pertama ada tahajud, yang kedua kita sudah membahas duha juga, yang ketiga ada zikir. Nah, ini tilawah. Kalau tilawah ini hopefully ya kita setiap Ramadan harapannya bisa khatam 30 juz ya. One day one juz gitu kalau misal kita bisa memaksimalkan dan mengikhtiarkan. Karena memang tilawah ini juga adalah bentuk percakapan kita sama Allah. Apalagi kalau yang kita baca adalah Quran terjemahan. Jadi kita bisa tahu dan bisa benar-benar membaca artinya, maknanya, dan di situ kita merasakan kasih sayangnya Allah juga lebih terlihat gitu ya. Maksudnya kayak secara penjelasan di Al-Qur'annya tuh firmannya Allah juga kita baca langsung gitu. Jadi dengan kita tilawah, kita nggak cuma membaca dan secara nggak langsung apa ya mengetahui apa yang ingin Allah sampaikan tentang hidup kita, tentang pengaturannya Allah atas hidup kita, tapi juga membuat kita merasa safe aja gitu. Dan aku pernah dengar kajian ya kalau nggak salah, selama kita masih terjaga dengan Al-Quran, hati kita masih terpaut dengan Al-Quran, selama itu juga hidup kita akan baik-baik saja. Dalam konteksnya ya Allah masih menjaga kita gitu. Karena kan salah satu nikmat Allah itu kan banyak banget ya. Dan salah satu nikmat yang mungkin apa ya istilahnya berusaha untuk tetap kita jaga itu selain nikmat iman Islam adalah yang nikmat membaca Al-Quran. Karena di era sekarang ini pasti sangat jarang untuk dari kita ya
gen-gen yang sekarang ini di tahun dan akhir zaman ini itu akan susah sekali untuk menjaga hubungan baik kita sama Al-Quran. Jadi kalau dirasa kita mulai jauh dari Al-Quran, jangan merasa kayak aku udah jauh nih, kayaknya aku nggak berhak untuk ngaji lagi gitu atau tilawah lagi. No, jadikan momentum Ramadan ini tuh balik lagi. 30 hari, 30 juz, artinya satu hari bisa satu juz. Kita maksimalkan, kita bagi per plot-plotnya di masing-masing sholat. Per sholat dua halaman, dua lembar, ding. Per sholat dua lembar gitu. Dan insya Allah itu bisa hatam satu juz satu hari gitu. Jadi nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang terlambat. Dan inilah momentumnya, inilah waktunya. Kita maksimalkan bersama di bulan Ramadan besok untuk tilawah. Karena di tilawah juga kita akan distruktur ulang gitu. Allah menstruktur ulang, Allah menak ulang perjalanan hidup kita gitu. Boleh next Minai. Setelah tilawah, kalau nggak salah itu salat lima waktu. Kalau ini udah nggak usah dibahas ya, karena ya insya Allah kita selalu menjaga ini gitu ya. Tapi setidaknya kalau mungkin kemarin di bulan Ramadan, maksudnya selain di bulan Ramadan itu kita ya sudah sekedar sholat lima waktu, semoga harapan barunya di bulan Ramadan besok kita bisa di awal waktu ya. Semoga ini juga pengingat buat aku pribadi ya, pengingat buat aku pribadi supaya untuk menjaga sholat lima waktu di Ramadan besok di awal waktu. Azan langsung meninggalkan apapun aktivitas, langsung ambil air wudhu dan sholat gitu. Syukur-syukur untuk mengutamakan ke masjid. Kalau pas ada waktu untuk di masjid, di masjid. Kalau misal memang harus di rumah atau di musola sendiri, it's okay. Tapi hopefully bisa di awal waktu gitu. Karena Allah itu kan memberikan apa ya istilahnya, sholat ini kan bukan buat kita, bukan buat Allah ya, tapi buat kita gitu loh. Allah tahu dunia itu tempatnya masalah. Allah tahu di dunia ini tuh ujiannya banyak banget gitu. Makanya Allah kasih sholat supaya kita bisa ngelaluin itu semua. Supaya kita selalu terkoneksi sama Allah. Kenapa dikasih lima ya supaya waktu lima kali ini kita kembali balik lagi sama Allah supaya kita dikuatin terus, supaya ketika chaos kita bisa balik lagi, bisa cari ketenangan lagi, bisa mindful lagi. Kita butuh kita dibasahin itu kan akhirnya bikin kita relax. Kita sholat, kita dengan sholat yang tenang, khusyuk, tumininah, itu kan artinya kita lagi nge-grounding diri kita dengan ada apapun yang ada di sekitar kita gitu. Jadi dengan semua kekeosan hidup kita, dengan semua permasalahan, ujian, kesulitan, sholat itu yang membawa kita untuk kembali netral lagi dan bisa apa ya istilahnya memandang apapun perjalanan hidup kita tuh dengan lebih tenang. Jika kita sholatnya bisa benar-benar memaknai dan mindful. Tapi kan kadang kita menganggap sholat itu sebagai kewajiban aja kayak ya udah sholat 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 udah selesai gitu kan. Maka dari itu harapannya bulan puasa besok atau mungkin nggak harus nunggu Ramadan besok, mulai malam ini teman-teman yang belum sholat isya coba kita bareng-bareng untuk mindful gitu atau mulai besok sholatnya itu benar-benar dimaknai sebagai sarana istirahatnya kita dalam waktu 5 sampai 10 menit itu aja gitu di tengah kekeosan. Jadi benar-benar memaknai sholat itu nggak hanya sekedar kewajiban tapi sebuah aktivitas yang bantu kita buat tenang dalam menghadapi apapun. Karena kalau kita sudah melatih ketenangan kita di 5 kali waktu sholat, otomatis kita akan terbiasa untuk menghadapi apapun dengan lebih tenang. Apa-apa yang di luar diri kita tuh nggak akan bisa bikin kita tenang, teman-teman. Hidup orang lain, pencapaian orang lain, kemudian perjalanan hidup orang lain, masalah yang datang ke kita itu susah banget bikin tenang. Jadi tenangnya dari mana? Ya dari diri kita sendiri, dari dalam gitu. Makanya kita butuh mindful yang meskipun cuma 5 menit aja ya, 5 sampai 10 menit kita sholat, tapi kita usahakan untuk mindful dan menganggap itu sebagai tempat kita untuk tenang. Kita latih, meskipun itu nggak gampang di awal. Segala sesuatu hal yang kita mulai dari awal itu pasti nggak mudah. Tapi kita coba paksa, lama-kelamaan akan terbiasa gitu. Dan di psikologi juga dijelaskan loh, struktur dari sholat lima waktu ini juga bisa mengurangi kecemasan. Siapa yang di era sekarang ini nggak cemas gitu, nggak overthinking, nggak kepikiran, nggak khawatir, siapa? Nggak ada. Hampir setiap dari kita tuh pasti mengkhawatirkan sesuatu hal, apalagi yang berkaitan dengan masa depan. Tapi setidaknya dengan kita sholat, kita kembali grounding dan menyadari bahwa kita ini hidup hari ini loh, kita masih menjalani hari ini gitu. Dan yang di depan, di masa depan kita tuh masih goib sifatnya. Kita nggak tahu bentuknya kayak gimana, dan apa yang kita khawatirkan tuh belum tentu kejadian gitu. Makanya tuh bisa menenangkan kita gitu.
Karena memang Allah nggak mungkin menciptakan sesuatu hal tanpa alasan. Salah satunya juga sholat. Gitu. Boleh next, Min Ai? Sudah. Oke, nah ini puasa ya. Udah pasti Ramadan kita bertemu dengan puasa. Tapi puasa itu nggak sekedar, dan harapannya ketika kita kan sudah sama-sama dewasa ya. Artinya kita tidak hanya memaknai puasa dengan nggak makan, nggak minum, nggak marah, nggak menjaga nafsu. Nggak cuma empat hal ini, tapi juga yang pertama, pengelolaan impulsif. Perasaan impulsif kita, apalagi perempuan ya, karena jujur aku pribadi seperti itu sih. Ketika kita lagi nggak baik-baik saja, itu impulsifnya perempuan itu kan biasanya kalau nggak belanja makanan ya. Jadi nggak tiba-tiba buka Shopee gitu ya, terus lihat live gitu karena lagi kesel atau apa tiba-tiba check out. Atau malah gitu pas lagi apa namanya nggak tahu kenapa tapi hormonnya lagi nggak baik-baik saja, bawaannya sedih dan lain sebagainya, nyari dopamin, tiba-tiba GoFood, Shopee Food gitu ya. Ya itu sangat wajar sebenarnya. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mengelolanya dan membiarkan itu terus untuk mempengaruhi hidup kita sehari-hari gitu loh. Jadi harapannya puasa ini nggak cuma sekedar menjaga dari kita lapar dan lain sebagainya yang tadi itu, tapi juga membantu mengelola keimpulsifan kita gitu loh. Jadi ada beberapa hormon di dalam diri kita perempuan ya yang memang mempengaruhi hal itu gitu loh. Tapi bukan berarti kita nggak bisa mengelola atau mengendalikannya. Kita bisa kok gitu. Yang penting apa? Aware gitu. Kita sadar gitu. Dan kesadaran itu muncul ketika itu dilatih. Dan dilatihnya di puasa besok ini gitu. Jadi dari hal sederhana misal ketika buka puasa nggak langsung refleks semuanya dimakan gitu ya, atau mungkin langsung pengen semuanya masuk, atau nanti kalau pas sebelum lebaran langsung check outnya mukena, baju, himar, sepatu, tas, semuanya kayak di hari H harus semuanya baru dari atas sampai bawah gitu. Enggak gitu juga kan. Kita dilatih untuk mengendalikan itu di bulan puasa besok. Kemudian pengendalian emosi udah pasti ya. Kita nggak sekedar emosi dari marah aja, tapi emosi juga untuk apa ya, membicarakan keburukan orang lain, emosi juga untuk sedih berlebihan, emosi juga untuk ketika kita merasa takut berlebihan gitu. Jadi segala bentuk emosi itu kita selesaikan dan kita latih di momen kita puasa dari pagi habis subuh sampai kita malam. Dengan cara apa? Tantangannya kalau aku dulu di bulan puasa kemarin yang ngebantu aku untuk bisa ngontrol tiga hal ini ya, impulsif, emosi, sama reaksi itu adalah journaling. Journaling. Jadi di sela-sela satu hari itu aku pasti akan menuliskan sesuatu hal. Jadi di rentan puasa ini aku sambil journaling 30 hari. Benar-benar mengatakan, mengungkapkan, menuliskan apapun yang aku rasakan gitu. Dan itu alhamdulillah work gitu. Maksudnya bekerja dengan baik di proses untuk pengendalian tiga hal ini. Dan puasa juga mengatur inner control kita ya, self control kita untuk melakukan sesuatu hal, untuk mengambil keputusan apapun, itu kita butuh self control yang sangat bijaksana. Dan semoga puasa ini bisa melatih kita untuk hal tersebut. Nggak hanya menahan makan dan minum, tapi juga menahan hal-hal yang membuat kita lupa, membuat kita memaksakan sesuatu hal, membuat kita untuk menuntut suatu hal, itu semoga bisa terjaga dengan berpuasa. Jadi, mari kita latih dengan proses puasa besok ini untuk menjadi seseorang yang lebih legowo, ya. Legowo dalam artian bukan berarti ketika kita diapa-apain kita diam, enggak, tapi seenggaknya kita nggak terlalu reaktif dengan apapun yang orang lain lakukan, orang lain katakan. Kita latih diri kita 30 hari dengan hal-hal seperti ini. Insya Allah, kalau sudah kita terbiasa nih 30 hari besok, 30 hari selanjutnya itu akan lebih mudah. Dan itu akan berlangsung lebih lama untuk hidup kita. Karena tubuh kita, otak kita sudah merekam aktivitas apa yang memang itu membantu kita untuk menjadi lebih baik. Tapi di awal pasti berat. Pasti. Jadi aku sudah ngasih warning duluan. Di awal pasti berat. Tapi bukan berarti nggak bisa. Berat, tapi pasti bisa. Dan kita pertahankan selama 30 hari. Gitu. Boleh next, Minai? Setelah puasa, ini ada amalan yang terakhir. Jadi ada 7 amalan ya. Tadi tahajud, duha, zikir, tilawah, sholat 5 waktu, puasa, sama satu lagi, apa Minai? Coba. Ada yang bisa tebak, teman-teman? Ada yang bisa tebak? Kalau bisa tebak, boleh tulis di kolom komen.
Belum ganti slide-nya Minai. Di teman-teman sudah berganti kah? Udah belum, Teh? Belum, 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 belum. Di aku kenapa? Sedekah, oke. Oke. Ternyata sedekah juga bagus sih sebenarnya. Dan boleh banget. Sedekah subuh juga masuk. Tapi kalau aku pribadi itu ada dua surat yang nggak aku lepasin. Yang pertama Al-Waqiah dan yang kedua adalah Ar-Rahman. Ya, jadi sedekah juga boleh dimasukin pas apa namanya? Habis subuh ya. Habis subuh teman-teman juga boleh memasukkan sedekah. Kenapa Al-Waqiah dan Ar-Rahman? Karena kebablas Minai. Karena, nah, kalau Al-Waqiah, kita tahu sendiri bahwa ini juga salah satu surat yang melancarkan rezeki dan ketenangan. Jadi, kelapangan, sorry. Jadi, ketika, dan ini biasanya aku bacanya kalau nggak habis subuh, habis asar. Ini terserah momentumnya, waktunya terserah. Kalau pas subuh nggak buru-buru, boleh pas habis subuh. Tapi kalau subuh buru-buru, boleh pas habis sholat asar. Ini, Alhamdulillah, works juga di aku, Al-Waqiah ini. Karena dan aku sampai di titik ya hafal gitu loh dan aku sesuka itu dengan Al-Waqiah. Karena apa ya, dengan Al-Waqiah ini aku ngerasa bahwa Allah itu beneran maha kaya, Allah itu beneran nggak pernah ninggalin aku gitu ya. Dan merasa bahwa ini tuh menjadi sesuatu hal yang menjagaku dari sesuatu hal di masa depan gitu loh. Al-Waqiah ini. Jadi untuk segala hal yang aku nggak tahu di masa depan, aku ngerasa dijagain sama Allah melalui Al-Waqiah ini. So, untuk sesuatu hal yang aku dapatkan hari ini ya, kalau nggak sesuai dengan harapanku, berarti ada penjagaan Allah di situ gitu loh. Jadi keyakinan itu yang akhirnya membuatku untuk nggak terlalu kecewa atas segala sesuatu hal yang terjadi nggak sesuai dengan harapanku. Kita kan pasti akan kecewa ya, akan sedih, bahkan mungkin marah atau bertanya-tanya kalau ada sesuatu hal yang nggak sesuai dengan harapan kita. Wajar, aku pun juga seperti itu. Ya manusia ya, ketika nggak sesuai harapan pasti kecewa gitu. Tapi setidaknya ketika kita mengaitkan semuanya sama Allah, kemudian ya ini merutinkan al-waqiah juga gitu ya. Artinya kita sedang mempercayakan hidup kita sepenuhnya sama Allah dan apapun yang nggak sesuai dengan harapan kita semakin yakin bahwa itu adalah kehendaknya Allah, itu adalah kendalinya Allah dan itu adalah penjagaannya Allah gitu. Artinya ya aku kecewa pasti. Pasti di awal kecewa kayak ya kenapa sih harus kayak gini gitu kan. Ya kok gini lagi hasilnya gitu. Pasti kecewa seperti itu. Tapi kecewanya nggak akan berlarut. Merasa sedihnya nggak akan berhari-hari gitu. Karena pada akhirnya kita sadar bahwa ada penjagaannya Allah di situ. Untuk segala sesuatu yang kita nggak pernah tahu goibnya di masa depan itu dengan al-waqiah, aku merasa kayak terjaga aja gitu dan nggak mudah overthinking dengan sesuatu hal yang berkaitan di masa lalu. Dan aku jadi lebih punya belief system bahwa apapun yang terjadi di masa depanku nanti itu adalah buah dari apa yang lagi aku ikhtiarkan hari ini gitu bersama Allah gitu. Itu sih yang akhirnya membuat dengan membaca Al-Waqiah ini atas izin Allah membawa mindset dan belief system seperti itu di dalam hidupku sejauh ini. Dan Al-Waqiah ini juga aku dulu mengamalkannya waktu dari aku magang, magang waktu kuliah waktu itu. Karena waktu itu tuh dan awal mulanya aku baca Al-Waqiah itu gara-garanya sebenarnya bukan ini niatnya, tapi karena di tempat magangku itu kita kan cewek sama cowok rumahnya beda ya. Dan yang di cewek itu kayak agak senyap, bukan senyap apa ya, kayak agak remang-remang gitu loh. Jadi agak horor gitu. Jadi sebenarnya niat awalnya aku mengamalkan Al-Waqiah itu sebenarnya untuk membentengi aku supaya nggak terlalu takut di rumah itu sama teman-temanku gitu kan. Selain baca Yasin, ayat kursi dan lain sebagainya itu megang Al-Waqiah. Nggak tahu kenapa tiba-tiba random aja Al-Waqiah gitu. Tapi kadarullah gitu ya, alhamdulillahnya ternyata malah membawa dampak lain yang lebih positif gara-gara aku mengamalkan Al-Waqiah selama 3 bulan. Karena kan aku magangnya waktu 3 bulan ya. Jadi 3 bulan itu aku juga berusaha menjaga Al-Waqiah aku ketika di tempat magang itu. Jadi ya itu, karena mendapatkan pengalaman itu, akhirnya aku merasa, oh Al-Waqiah ternyata cukup membantu juga untuk hal-hal yang terjadi dalam hidupku gitu kan. Akhirnya dari situ akhirnya aku membawa Al-Waqiah sampai hari ini gitu. Alhamdulillah. Dan yang terakhir tadi boleh next Minai, ada Ar-Rahman ya. Ar-Rahman ini juga salah satu surat yang aku suka banget sih. Dan ini
literally, kalau teman-teman mau merasakan cara bekerjanya Ar-Rahman, sebenarnya dibaca kapanpun bisa. Tapi kalau aku pribadi itu bacanya setelah duha. Jadi duha dua rakaat sambil setelahnya terus baca Ar-Rahman. Di Ar-Rahman ini kenapa bisa membantu? Apalagi ini juga dari segi apa ya? Dari segi rezeki keberlimpahan, dan keberlimpahan itu nggak hanya rezeki ya, nggak hanya rezeki apa sih, keberlimpahan itu nggak hanya materi, keberlimpahan itu banyak jenisnya, dan Ar-Rahman ini beneran membawa itu ke dalam hidupku, teman-teman. Jadi aku nggak pernah merasa kurang, dan nggak pernah merasa kurang bukan berarti sama Allah tuh selalu apa ya, maksudnya kayak selalu dikasih banyak-banyak gitu loh, enggak. Karena Allah itu nggak pernah ngasih kita sedikit, tapi Allah tuh selalu memberikan kita cukup atau berlebih. Ya, Allah rezeki apapun itu bentuknya, itu nggak pernah ngasih kita kurang atau sedikit. Allah ngasihnya itu yang membuat kita cukup untuk menjalani hari ini atau berlebih. Hanya saja nafsu kita, keinginan kita yang terkadang membuat apa yang Allah kasih itu kurang gitu. Jadi bukan karena rezeki yang Allah kasih sedikit, pertemanan yang Allah kasih sedikit, lingkungan yang Allah kasih sedikit, tapi karena keinginan kita, ego kita, nafsu kita yang membuat itu terlihat sedikit. Padahal apa yang kita miliki yang terlihat sedikit itu sebenarnya cukup buat kita gitu loh. Sama Allah itu sudah dikasih cukup, nggak akan kurang Allah ngasihnya gitu. Dan Ar-Rahman ini membawa pemikiran seperti itu. Untuk menjadikan aku akhirnya merasa apa yang Allah kasih ke dalam hidupku itu benar-benar berlimpah. Berlimpah rezeki iya, berlimpah pertemanan iya, berlimpah kebaikan iya, berlimpah apapun itu langsung terlihat dan terasa semuanya itu berlimpah Allah kasihnya. Kenapa ya? Karena di Ar-Rahman Allah sudah menyampaikan lebih dari satu kali nikmat Tuhan mana yang kamu dustakan. Kayak beneran Allah itu ngingetin aku bahwa Allah itu nggak pernah kurang ngasih nikmat. Karena emang beneran nggak ada nikmat Allah yang bisa kita dustakan gitu loh. Sebanyak itu. Gitu. Jadi Ar-Rahman ini aku amalkan setelah duha. Jadi duhanya 2 rakaat atau 4 rakaat, terus lanjut Ar-Rahman. Total waktu ini butuhkan menurutnya ya, paling lamanya itu gabungan antara duha sama Ar-Rahman. Kalau pagi itu biasanya 15 sampai 20 menit. Kalau teman-teman sudah terbiasa itu bisa lebih cepat gitu. Tapi ya rata-rata 15 sampai 20 menit itu udah selesai kok. Gitu. Jadi kalau memang pengen coba maksimalkan di Ramadan besok, sediakan waktu 20 menit lah maksimal untuk itu di jam 9 atau jam 10 gitu ya, pokoknya sebelum duhur, dari jam 7 pun nggak apa-apa, dari jam 7 sampai jam 10 setengah 11 lah. Itu bisa coba mengamalkan duha sama ar-Rahmannya ini gitu. Karena ini beneran powerful juga gitu. Dan ini mungkin terkesan biasa saja, tapi ini beneran senggak biasa itu teman-teman. Al-Waqiah sama Ar-Rahman. Tapi kalau memang dirasa pas lagi sibuk-sibuknya dan nggak bisa ngambilin itu ya it's okay juga. Jadi jangan dijadikan ini sebuah kewajiban, tapi jadikan ini sebagai kebutuhan. Karena kalau kita menjadikan apapun amalan itu sebagai kewajiban, kita akan merasa berat. Karena merasa ada tuntutan di situ. Ada sesuatu hal yang harus di situ. Segala sesuatu hal yang ada tanda petik harus, itu kita akan berat melakukannya. Karena otak kita itu nggak suka digituin. Otak kita tuh nggak suka untuk, apa ya, istilahnya kayak diperintah-perintahin kayak gitu tuh nggak suka. Apalagi perintahan itu kayak terkesan memaksa gitu. Sekalipun itu buat diri kita sendiri. Jadi jangan jadikan amalan apapun, rutinitas apapun sebagai paksaan, kewajiban, atau keharusan, tapi sebagai kebutuhan. Kalau kita sudah merasa butuh, kita akan ringan melakukannya karena memang ya butuh gitu, butuh ini gitu. Boleh next Min Ai? Oke, amalan-amalan ini tidak langsung membuat hidup kita berubah ya, tapi yang pertama pastinya menguatkan tauhid kita, keyakinan kita, keimanan kita sama Allah itu akhirnya nggak cuma ngomong rukun iman pertama, tapi ya karena memang kita beneran mengamalkan rukun iman kita gitu ya. Kemudian menenangkan sistem saraf, zikir itu zikir sholat, ya zikir sholat terutama ya. Dua hal ini nih yang bisa menenangkan sistem saraf kita. Terus alhamdulillah nantinya bonusnya Allah kasih setelah kita coba rutin melakukan ini, itu akan nge-switch mindset kita, cara berpikir kita. Ketika kita sudah mindsetnya apa-apa ke Allah, percaya nggak percaya, kita tuh jauh, jauh lebih tenang ngadepin apapun yang terjadi dalam hidup kita. Dan bayangin aja, kita dilatih kayak gitu, konsisten selama 30 hari. Otomatis di 30 hari selanjutnya, tubuh kita pun juga akan terbiasa melakukan hal itu. Dan bayangin itu menjadi rutinitas yang terus kita lakukan berlanjut terus gitu loh. Yang artinya
selama berbulan-bulan dengan rutinitas seperti itu, akhirnya Allah menunjukkan dan memberikan hadiah gitu atas apa yang sedang kita ikhtiarkan kemarin gitu. Kemudian membentuk mental yang lebih dewasa. Jadi kita pasti akan lebih jauh lebih bijaksana. POV yang bisa kita lihat sudut pandang yang kita temukan itu jauh lebih positif, jauh lebih lebar. Terkadang kita merasakan sempit ya, kesempitan atau ngerasa segala sesuatu hal itu kayaknya menyakitkan kita karena kita sedang fokus di rasa sakit itu. Pandangan kita hanya di penyebab rasa sakit itu. Tapi kalau kita coba mundur sebentar, atau mungkin kita coba lihat dari atas langit gitu ya, oh ternyata rasa sakit ini karena memang orang yang nyakitin aku ini hatinya lagi sakit. Oh ternyata rasa sakit ini ternyata memang alasannya Allah, kenapa Allah akhirnya jauhin aku sama dia, karena udah nggak ada kebaikan di situ. Kita akhirnya punya POV lain yang lebih lebar, yang lebih luas, karena kita bisa sedikit mundur dari rasa sakit hati itu, gitu. Akhirnya kita bisa lebih bijaksana dalam menilai segala sesuatu. Dan pastinya melatih hati kita supaya nggak bergantung sama manusia. Kita boleh kok bergantung sama manusia itu boleh, karena kita hidup sama manusia ya, nggak mungkin kita nggak bergantung berharap sama manusia itu nggak mungkin, pasti kita bergantung, pasti kita berharap, tapi setidaknya seperti yang sering aku katakan, garis pembatas antara harapan dan kenyataan itu adalah keimanan. Jadi ketika kita punya harapan dan kenyataannya itu ternyata berbeda, harapannya terlalu tinggi, kenyataannya segini, ada keimanan yang membatasi gitu. Dan keimanan kita ya terbentuk dari amalan-amalan kita tadi. Seenggaknya ketika ininya di sini, si harapannya di sini, kenyataannya ternyata nggak sesuai, seenggaknya sih keimanan ini bisa menetralkan harapan kita. Akhirnya kita lebih yakin, oh ternyata ini dari Allah. Atau mungkin ternyata kenyataannya lebih dari harapan kita nih ya. Harapan kita misal pengennya dapat rezeki 5 juta. Ternyata kenyataannya Allah kasihnya 10 juta. Artinya lebih dong. Kita punya keimanan buat apa? Buat kita lebih tawadu. Biar kita lebih mudah bersyukur dan lebih sadar untuk lebih bisa berbagi dan lain sebagainya. Nggak langsung serta-merta jadi orang yang apa ya istilahnya eh, tinggi hati atau apapun karena merasa ternyata kenyataannya lebih dari yang kita inginkan. Batasnya tuh ada di keimanan gitu. Jadi, healing itu bukan tentang melupakan luka, tapi ya tentang gimana Allah itu bisa kita jadikan lebih besar dari luka tersebut. Itulah goals-nya dari 30 hari besok ya. Harapannya, semoga di 30 hari besok kita sama-sama bisa membuat Allah benar-benar lebih besar dari luka kita. Kita bisa melatih diri kita untuk menjadikan Allah lebih besar dari luka kita, dari masalah kita, dari kesulitan kita. Karena kalau 30 hari itu kita sudah terlatih dan mengajak diri kita mempercayai hal itu, 30 hari ke depannya itu lebih mudah untuk meyakini hal itu. Dan insya Allah ke depannya itu jauh lebih mudah semuanya juga. Dan ketika Allah sudah besar dari di dalam hati kita, yang dulu rasanya menghancurkan itu akan menjadi proses pembentukan diri kita. Semuanya dibikin hancur nih, ya. Kayaknya kita udah nggak ada harapan, hati kita hancur, masa depan kita hancur, semuanya hancur gitu ya. Nggak ada yang bisa kita apa ya istilahnya kayak udahlah hopeless gitu, nggak ada harapan lagi gitu. Tapi ketika kita sudah percaya sama Allah, kita sudah punya kekuatan, keyakinan sama Allah, akhirnya kita bisa punya lem-lemnya lagi buat bangun semuanya. Kita punya kekuatan lagi, karena kita sama yang maha kuat. Jadi kita punya kekuatan untuk bangun lagi semuanya yang hancur. Kita percaya lagi bahwa yang hancur kemarin itu bisa direkatin satu persatu, bisa ditata lagi satu persatu sama Allah gitu. Jadi goals-nya tuh ke situ untuk setiap amalan-amalan tadi. Menambah keyakinan kita. Karena keyakinan itu nggak mungkin bisa muncul kalau kita nggak rutin melakukan apa-apa yang mendekatkan diri kita sama Allah. That's it. Lanjut, Min Ai. Ini sepertinya oke, sudah selesai. Masya Allah. Terima kasih teman-teman sudah menyimak sampai beres. Mohon maaf lahir dan batin jika ada salah atau pengucapannya, atau mungkin ada kata-kata yang menyinggung dan kurang mengenakan. Dan terima kasih banyak sudah menyimak sampai selesai. Dan kali ini kita akan ada kuis dan tanya jawab. Jadi buat teman-teman yang mau tanya jawab diperkenankan dan kita juga ada kuis untuk bisa diikuti oleh semuanya. Jadi bukan kuis sih sebenarnya, games. Ada games yang mana teman-teman yang hadir malam hari ini harus ikut gitu. Karena ini berkaitan dengan 7 amalan tadi. 7 atau 8 nih? 8 amalan tadi. Oke, aku serahkan ke Minai. Aku kembalikan ke Minai.
Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Teh Ayum atas pemaparannya hari ini tentang amalan-amalan apa yang nanti bakalan bisa ngebantu gitu ya untuk menyambut bulan Ramadan tadi. Banyak banget tadi yang udah dibahas dari A sampai Z. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan bisa diterapkan sih ya referensi-referensi amalannya di bulan Ramadan nanti. Oke, selanjutnya kita bakalan ke sesi berikutnya yaitu ke games, main games nih. Min Ai bakalan share screen dulu. Sebelumnya mohon maaf kalau misalkan agak agak lemot untuk jaringannya karena tiba-tiba hujan besar di Bandung. Jadi nggak ini pinwheelnya udah kelihatan belum pinwheelnya teman-teman? Belum, belum, belum. Oke nih. Jadi nanti kita akan spin wheel nama teman-teman yang hadir malam hari ini. Kalau sudah terpilih, nanti akan ada teman-teman akan diundi lagi untuk memilih emergency. Emergency apa tadi? Emergency apa tadi, Minai? Emergency, bentar, Emergency heal-nya. hit ya, heal Jadi hit. ya ada emergency heals yang mana nanti teman-teman silahkan pilih berdasarkan amalan-amalan yang tadi sudah kita bagikan bersama gitu. Oke, sebentar ya Min Ai tulis dulu untuk nama-nama dari teman-temannya. Anyway, sambil nunggu Min Ai, teman-teman yang baru hadir di malam hari ini boleh tulis di kolom chat dong asalnya mana atau sekarang tinggal di mana. Boleh tulis di kolom chat ya. Untuk yang baru gabung, Kak Jiu, Kak Ananda, Kak BRI, Kanca Cibada. Namanya siapa Kak BRI Kanca Cibada? Oh, Kak Dian Palembang. Terus Kak Ananda Depok. Salam kenal, Kak Ananda, Kak Dian. Oke, Min Ai. Ada siapa yang kepilih Min Ai? Oke, ini udah nama-namanya. Kak Ayum, Min Ai izin untuk puter ya untuk ronde yang Oke, oke, pertama. oke. Oke, namanya boleh diputar dulu. Oke, Kak Ananda. Welcome, Kak Ananda. Boleh on mic, Kak? Atau kalau berkenan juga boleh on cam. Min Ai boleh di spin wheel lagi berarti untuk eh, nomornya, nomor emergency healsnya, nomor berapa? Udah dapet ini nomor 4. Oh, nomor 4. Oke. Kak Ananda boleh on mic, Kak? Halo Kak, Halo, oke. Salam kenal, Kak Ananda. selamat Oke, kenal sekarang Kak. ya, Kak Ananda dengan nomor 4. Emergency healsnya adalah pertanyaannya sih sebenarnya. Tadi ingat ya, 8 amalan tadi apa saja? Jadi, inikah, Minai? Yang mana nomor 4? 3. Oke, ini. Pertanyaannya adalah, saat Kak Ananda capek mengontrol semuanya, dan ternyata hidupnya Kak Ananda itu tetap berjalan tidak sesuai dengan harapan, nggak sesuai rencana, Kak Ananda mau pakai emergency heal yang mana? Dari amalan 8 tadi. Kayaknya tahajud ya Kak ya. Kenapa? Soalnya itu kayak maksudnya cuman aku dan Allah gitu. Jadi kita bisa Mhm. meluapkan semuanya gitu, yang dirasa sama Allah gitu. Oke, tapi ada pengalaman kayak gitu juga nggak Kak Ananda? Ada Kak, kebetulan kayak tahun 2025 ini kemarin itu tuh tahun Hmm. terberat buatku. Jadi Hmm. aku juga sekarang lagi menjaga gitu buat apa konsisten tahajud itu karena apa? Karena aku juga butuh gitu kan buat Mm-mm. heal gitu. Mm-mm. Jadi Oke. maksudnya sudah tahajud juga rasanya kayak lebih tenang gitu Kak.
Mm, mm, mm. Masya Allah. Oke, thank you Kak Ananda sudah menyampaikan Ya, jawabannya. Kak. Semoga makin istiqomah nanti waktu pas Ramadan besok. Hmm. Oke, Amin. boleh. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Boleh lanjut Min Ai, kita dengan Kak siapa lagi setelah Kak Ananda untuk emergency heals-nya. Jadi tahu ya cara mainnya. Jadi di sini nanti ada beberapa, ada berapa tadi? 10. Oh, di sini ada 10 kenyataan, POV kenyataan. Nanti teman-teman dapat spin wheel di nomor berapa. Kemudian nanti amalan apa yang akan teman-teman lakukan ketika berada di posisi POV ini gitu. Atau mungkin kadar ditanyakan, boleh raise hand atau mau sharing atau mau cerita pengalamannya ketika mengamalkan salah satu atau beberapa amalan yang tadi sudah aku sharingkan. Mungkin teman-teman ada pengalaman dengan beberapa amalan tersebut, boleh berkabar juga, boleh sharing juga di sini. Tahu barangkali ada yang mau ditanyakan, it's okay juga. Silahkan. Oke. Dengan siapa sekarang yang kedua? Yang kedua itu ada Kak Syafitri. Oke, Kak Syafitri ada nggak? Ada, Kak Syafitri. Yang Dan pertanyaan yang nomor satu. berapa? Wheel-nya nomor berapa, Min Ai? Apa sih Nomor heels-nya? nomor 4 Kak. Kak Syafitri berkenan on mic kah? Atau on cam? Kak Syafitri Azahra. Ya, halo Kak. Halo. Eh, Nomor berapa Kak Syafitri, Min Ai? 4 juga. Oke. Pertanyaan sama berarti ya. Kalau pas Kak Syafitri lagi capek mengontrol semuanya dan ternyata hidupnya tetap tidak sesuai dengan harapan, amalannya mau amalan mana? itu boleh lebih dari satu Kak. Boleh, boleh banget. Boleh. Eh, Kalau yang udah beberapa pengalaman yang udah dicoba ya kan Kak. Ada itu Hmm. dari amalan surat Ar-Rahman sama Hmm. zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Cuman Oh ya. tahajud juga, cuman belum isi koma kan Kak. Perlu dilatih lagi. Hmm. It's okay, it's okay. Masya Allah. Terus gimana pas setelah mengamalkan itu, Kak? Jauh, jauh lebih tenang Kak. Jadi kayak hati tuh yang tadinya gimana ya? Campur aduk lah gitu perasaannya yang nggak karuan, yang semrawut, jauh lebih Hmm. tenang. Apalagi ya subhanallah wa Masya ni'mal Allah. wakil. Jadi hati jauh lebih tenang. Masya Allah. Terima kasih, Kak Syafitri Zahra. Kak, Oke, selanjutnya ada siapa lagi, Min Ai? Untuk Selanjutnya kita pilih lagi. dengan Kak siapa? Untuk di setelah Kak Syafitri. Kak Ada Dian. Kak Dian nomor 10. Kak Dian dengan nomor 10. Kak Dian bisa berkenan untuk on mic kah? Oh, Kak Diannya nggak ada. Ada nggak ya? Adakah Kak Dian? Oh, Kak Dian nggak ada kayaknya Min Ai. Kayaknya ini ya, Hmm, hmm. nanti Kak Dian di-chat ya. dulu untuk Di Kak Diannya. spin lagi aja. Di spin lagi. Hai, sebentar.
Ini ada Kak Uswa. Kak Uswah. Kak Uswa nomor 2. Welcome, Kak Uswah. Kak Uswah berkenan untuk on mic kah? Kak Uswah nomor 2. Assalamualaikum, Kak Uswah. Waalaikumsalam. Halo Halo, Kak. gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Kak Ayu. Ada suaranya Alhamdulillah. nggak ya? Ada. Aman, Oh, aman. soalnya sinyalnya di sini kurang Oke, aman. nggak apa-apa. Oke, Kak Uswah Iya. dapet nomor 2. Saat Apa Kak nih? Uswah merasa masa depan itu ngerasa gelap dan kehilangan arah, overthinking lah ya, dan takut dengan masa depannya Iya. Kak Uswah, Kak Uswah akan mencoba untuk Iya. mengamalkan apa? Hmm, yang pasti menjaga sholat dulu ya. Oke. Ini kan. Paling ya pas Suaranya jika agak putus-putus, Kak. Mohon maaf. paling kalau misalnya hal yang ini zikir kali ya Kak. Mm-mm. Bikin overthinkingnya. Kayak Mm-mm. gitu. Loh, mungkin sinyalnya Kak Uswah. Jadinya timbul tenggelam. Oke, nggak apa-apa. Kita keep dulu untuk Kak Uswah. Nanti kalau Kak Uswahnya sudah comeback lagi, kita tanyain lagi ya untuk lebih detailnya. Karena tadi juga suaranya putus-putus. Boleh kita nextnya ke siapa? Kak Uswah sudah comeback. Kak Uswah, sinyal sudah aman kah, Kak? Iya, Sudah aman, sudah aman? aman kayaknya. Oke. Boleh diulang lagi, Kak. Ya, paling kalau misalnya kalau lagi sedang overthinking, jalur tercepatnya zikir sih Kak. Zikir. Oke. Nah, betul. Mengingat-ingat Allah gitu yang apakah kata disampaikan. Dan sholat itu Kak. Oke. Tapi Iya sudah sih. pernah mencoba untuk mengamalkan itu semua nggak, Kak? Ketika overthinking sama masa depan gitu? Alhamdulillah sudah. Dan itu kayak Oh, ngebikin Masya Allah. bikin tenang saya ke kitanya, kayak bikin Mhm. apa ya semangat lagi gitulah. Udah gitu kan ini udah ada dalam eh, apa ya takdir Allah kayak gitu. Masa iya harus selesai dengan kayak gini doang gitu Kak. Oke, Masya Iya, Allah. iya. Mm. Oke, terima kasih banyak Kak Iya, Uswa makasih Kak Ayu. jawabannya. Iya, Oke, lanjut tadi dengan ke Enda dengan spin wheel nomor 8. Eh, emergency healing nomor 8. Kak Enda bisa on mic Kak? Berkenan on mic Kak? udah. Assalamualaikum Kak Enda. Apakah available untuk on mic Kak Enda? Mana nih Kak Enda nih? Kalau mungkin belum bisa on mic, boleh berkabar di kolom chat ya, Kak. Akunya tiba-tiba hilang. Wait. Oke, setelah kita, Kak Enda masih belum itu kah? Belum ya. Sambil nunggu Kak Enda, mungkin Kak Enda kita keep dulu ya. Kita boleh ke selanjutnya. Ada siapa min ai? Kak Enda boleh kita keep dulu. Mungkin sedang ada kesibukan sehingga belum bisa on mic. Ada 4 nama lagi. Kak Enda kalau sudah available dan ready, boleh tulis di kolom chat atau chat ke Min Ay ya.
Tadi nomor Selanjutnya berapa Kak Kak Enda? Nomor Jiu, 2. nomor 2 Oke, ya. Kak Jiu. Kak Jiu, nomor 2. Nomor 1. Assalamualaikum Kak Jiu. Berkenan untuk on mic kah? Waalaikumsalam, Kak. Hai, dari mana Kak Jiu? Aku dari Pekanbaru, Kak. Wah, Wow. Pekanbaru. Jauh sekali, Masya Allah. Oke, oke. Ini dia emergency healing kitnya. Saat Kak Jiu merasa kesepian banget, padahal lagi dikelilingin banyak orang, kira-kira apa yang mau Kak Jiu amalkan di kondisi tersebut? Aku lagi ngerasain sih. Oke. Biasanya sih kalau emergensinya pasti zikir. Cuman aku biasanya bawa ke sholat sih, Kak. Yang utama Mm. dulu sih soal 5 waktu. Terus kalau misalnya ngerasainnya itu di tengah malam biasanya langsung ambil wudhu tahajud sih, Kak. Masya Allah. Terus gimana ketika habis mengamalkan hal tersebut? Poinnya sih kan di kesepian ya. Yap. Berasa ditemenin aja sih sama Allah karena habis sholat pasti langsung cerita, kadang-kadang nangis gitu kan, Kak. Ya berasa Bener-bener. denger gitu. Masya Terus Allah. Semoga bisa konsisten terus dan bisa menjadi emergency healing kitnya di waktu yang seperti ini ya Kak. Ya kadarullah Kak Jiu lagi di momentum itu juga. Semoga bisa, amin. semoga bisa membantu untuk healing kitnya dengan amalan-amalan tersebut. Dan semoga konsisten dan istiqomah. Amin. Oke, Amin. terima kasih Kak Jiu. Sama, Kak. Boleh next Min Ai. Tinggal ada 3 ya. Ada Kak Tari, Kak Gita. Oke, Kak BRI Kanca tidak adakah? Nah, Kak Kanca. Kanca sepertinya sudah tidak ada Kak BRI Kanca. Mungkin boleh di keep dulu Min Ai. Oke, ada Kak Tari dan Kak Gita. Siapa dulu nih? Kak Tari dulu. Halo Kak Tari. Ready on mic kah? Ya, Oke, Assalamualaikum. Gimana kabarnya Kak Tari? Waalaikumsalam. Sehat, Oke. alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, ini dia emergency healing kitnya Kak Tari. Ketika Kak Tari merasa lemah menghadapi godaan dan membuat Kak Tari pengen kembali pada hal yang menyakiti Kak Tari, kitnya apa? Amalannya apa yang Kak Tari lakukan Hmm, ketika di kondisi tersebut? apa ya? Hmm, itu kan berarti self control ya. Yes, benar. Self control dan itu kaitannya sama masa lalu. Mm-mm. Hmm, kalau itu karena itu kayaknya nggak berkaitan ya. Biasanya kan kalau sedih, kalau Mhm. kalau sedih, kalau ya sedih itu kan larinya ke sholat, zikir gitu. Kalau Hmm. self control apa ya kayak Self control itu ada karena dia dilatih. Jadi dari salat dan zikir pun itu juga bisa melatih self control sebenarnya. iya mungkin ya. Kalau sejauh ini kalau Hmm. misal itu terjadi Apa yang biasanya Kak Tari berdoa lakukan? sih Kak. Nggak ada tadi Oh, berdoa ya. ada sih ya tadi di sholat tadi kan pasti kita berdoa. Oke. Iya deh kayaknya itu sih Kak. Eh, Hmm. ini sih lebih ke ya lebih ingat Allah lah lebih Hmm. lebih aware dengan apa yang ibadah yang lagi dilakuin gitu. Misal lagi sholat, oh lebih Hmm. lebih khusyuk gitu sholatnya. Karena buat ngalihin fokusnya itu gitu kan. Terus Benar. juga zikirnya juga lebih 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 sadar gitu.
zikirnya lebih sadar, sholatnya lebih sadar. Pokoknya yang ngelakuin ibadahnya tuh lebih sadar gitu. Jadi fokusnya itu beralih, nggak ke situ. Oh ini baca Quran, cuma Ya, baca Quran sih. Iya, benar-benar. biar Tapi sudah lebih pernah tenang coba hatinya. melakukan itu di momentum seperti ini. Pernah sih Kak. Alhamdulillah, Oke. insya Allah. Ya Allah. Semoga istiqomah terus Kak Tari dengan Amin. perjalanan itu. Makasih Kak Ayu. Amin. Oke, the last, the one and only Kak Gita. Kak Gita dapat nomor berapa? Kak Gita perasaan minggu kemarin juga terakhir, minggu ini terakhir juga. What's happened? Masa sih? Oke, Kak Gita nomor 3. Apa Minai nomor 3? Emergency healing kitnya. Nomor 3 tadi kayaknya belum ya. Oke, saat Kak Gita hatinya merasa penuh dengan penyesalan dan selalu menyalahkan diri sendiri, amalan apa yang mau coba Kak Gita ambil? eh apa ya? Kayaknya mau nyoba baca Al-Quran sambil dibaca terjemahan artinya. Jadi biar ngerasa kayak pingin dihibur aja ngobrol sama Allah. Kalau yang aku sesali kemarin sebenarnya udah yang terbaik kok gitu. Itu Mhm. kayaknya. Oke, terima kasih. Tapi ada momentum seperti itu nggak sebelumnya? Sekarang sih cuma Oke, sayangnya lagi haid jadi nggak bisa oke, baca oke. gitu. It's okay, it's okay. Boleh sambil dengerin aja, dengerin apa Iya. murotal dan lain sebagainya. Oke, terima kasih banyak Kak Gita untuk jawabannya dan semoga itu bisa beneran untuk dieksekusikan nanti ke depannya ketika ada perasaan seperti itu ya Kak. Semoga bisa menjadi penenang juga di kondisi seperti ini gitu. Semoga istiqomah dan terima kasih banyak Kak Gita atas jawabannya. Oke, kita sudah selesai semua ya ini untuk dengan yang hadir malam hari ini sudah kebagian semua. Tadi ada dua yang terkip tadi ya Kak BRI tadi sama satunya Kak siapa? Kak Endah kalau nggak salah. Kak Endah udah belum ya? Udah on mic belum? Atau Kak siapa tadi yang belum ya? Kak Endah belum. Kak Yung tuh kan mulai mulai Kak No, no, no Gita ya. mulai. Oke boleh Udah boleh nih. boleh. Ngejar ini. Ayo Minai, Oh. takut. Ya. Boleh. Min AI 1 dan Min AI 2 juga ya. Semuanya ya. Oke, oke. Aku buatin dulu ya. Tampilin lagi Min AI. Bisa-bisanya. Kayak gitu. Tapi ya sih, biar seru aja. Aku absen dulu ya. Kenapa Min AI? Kenapa harus absen? Harus kasih alasan. Kenapa harus absen? Alasannya harus konkret. Siapa? Sudah diputar kah Min AI? Duh, astagfirullahaladzim. Kok aku di off cam? Tidak ada absen-absen ya. Tuh, Min Ai dulu, Min Ai pertama. Min Ai ini nomor 4. Apa tadi? Nomor 4 ya. Apa tadi Min Ai? Oke, saat Min Ai capek mengontrol semuanya dan ternyata hidupnya masih nggak sesuai rencana, mau pakai amalan apa Min Ai? Ini Min Ai. Aku ya berarti. Kalau Ayo Min admin, Ai. Astri ya. Tes. Masuk nggak suaranya? Iya, ada. Oke, saat
aku capek dan capek mengontrol semuanya dan hidup tetap tidak sesuai rencana, kayaknya lebih memilih untuk melaksanakan salat malam, yaitu tahajud. Hmm. Karena itu bakalan jadi obat titik titik terendahku yang bisa nikmatin di malam yang sunyi sendirian, cuman ada aku dan pencipta kayak gitu. Jadi bisa seluasa itu untuk menceritakan tentang kehidupan ini di dunia. Dan biasanya kalau habis nangis atau habis cerita kan biasanya lebih lega tuh. Dan nggak tahu kenapa Hmm. kalau malam itu jadi momen yang enak buat cerita-cerita, apalagi ditemani sama sang pencipta kita. Jadi so far kalau misalkan saat lagi capek ngontrol semuanya itu dan nggak sesuai rencana, pilihnya tahajud sih. Gitu. Oke, lanjut ya. Oke. Oke, terima kasih Minai. Semoga istiqomah terus ya Minai untuk Amin. mengamalkan amalan tersebut dan benar-benar bisa heal kembali. Amin. Hei, admin. Admin nomor 4 Admin. ya. Hah? Emang iya nomor 4? Waduh, Dapat nomor 4 lagi? ganti aja nggak sih Teh? Kita spin wheel lagi buat admin. Boleh, boleh, boleh. Oke. Ayo, admin. Ya, ya, ganti, 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 ganti pertanyaan coba. Admin bisa on mic? Nggak usah on cam, nggak apa-apa sih. On mic aja. Oh, nomor 10. Admin, admin lagi rebahan ya. Ya, oke. Oke, nomor 10 adalah Ini nomor 10. mana-mana. Oh, ini. Saat admin merasa hidupnya penuh luka sampai lupa bahwa kau masih punya nikmat, kira-kira amalan apa yang bisa dilakukan supaya kembali sadar dan ingat dengan nikmat yang Allah berikan meskipun babak belur sama semua luka yang lagi didapatkan. Minai, Hmm, admin maksudnya. ya, kalau semuanya izin menjawab ya. Oke, Amalan amalannya yaitu sholat karena salat. Hmm? karena kan jadi sholat itu kayak penolong banget sih bagi aku gitu, apalagi kalau nggak punya apa ya, eh, seorang yang bisa kita percaya gitu kan, karena Mm-mm. untuk curhat ke manusia kan kita nggak semuanya diceritain ya, tapi kalau ke Allah pasti dating terus gitu. Makanya kalau menurut aku sih dengan sholat hati aku bisa menjadi tenang dan juga jadi PR aku juga gitu kalau untuk tidak menunda sholat gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih admin sudah menjawab. Udah selesai ya ini ya. Kita Belum Teh Ayum closing. ya. Teh Ayum 10 Satu lagi, pertanyaan. satu lagi. Mana ada. Langsung di spin lagi Minai. Kira-kira nomor berapa ya? Nomor berapa? Coba. Nomor 8. Oh, nomor 8. 8 tadi apakah? Tadi tentang apa pertanyaannya? Nomor 8. Nomor 8, Kayaknya tadi saat udah kamu merasa pernah nggak sih? Oke. lemah menghadapi Lemah godaan. menghadapi godaan dan membuat pengen kembali pada hal yang melukai kamu. Em, sebenarnya hmm, ada sih pasti ya momentum meskipun kalau ditanyain pengen balik itu nggak akan pernah mau untuk kembali dengan apapun yang sudah menjadi masa lalu dan berada di belakang kita gitu ya. Tapi nggak dipungkiri, pasti ada momentum di mana satu hari itu kayak, apalagi kalau di kondisi berat ya, itu nggak dipungkiri. Dalam kondisi berat hidup kita itu, kayak kita berusaha mencari sesuatu hal yang buat kita safe dan aman gitu loh. Dan dilalah, dilalah nggak tuh? Bahasa Indonesia apa ya? Ironinya,
otak kita itu ketika kitanya sedang merasa kesulitan atau menghadapi sesuatu hal yang berat, dia akan mencari pegangan atau sesuatu hal yang bikin kita aman atau nyaman gitu loh. Dan otak kita mengkoneksikan hal yang nyaman dan aman itu dengan hal yang nyaman dan aman itu di masa lalu gitu loh. Dari sesuatu hal yang pernah terjadi di masa lalu. Makanya, jadi ketika kita ada pemikiran untuk apa ya, balik ke masa lalu, itu sebenarnya bukan karena kita pengen balik, tapi karena memang berat gitu. Kemudian yang kedua, amalan yang aku pakai adalah istighfar sih pasti. Aku istighfar untuk mohon ampunan ya Allah, terus untuk kembali menyadarkan diriku bahwa aku hidup di hari ini gitu. Jadi pasti yang pertama adalah istighfar, kemudian hasbunallah wa ni'mal wakil. Karena salah satu amalan yang bisa mengajak kita untuk grounding lagi di hari ini itu adalah zikir. Semua amalan sebenarnya mengajak kita grounding, tapi zikir itu karena itu berulang kali terucap, jadi kan kayak otak kita diajak untuk sadar terus-terusan gitu loh. Kita kan zikir, ada yang memang zikir dari dalam hati, kayak ya sudah mengucapkan dari dalam hati gitu kan. Tapi memang lebih lebih apa ya istilahnya lebih mantepnya tuh kalau kita mengucap by lisan gitu kan. Jadi ketika mulut kita terus mengucap lisan, otomatis pikiran kita akan terus aktif untuk ngasih tahu bahwa kita di hari ini, hari ini, hari ini, hari ini gitu. Jadi nggak akan terbawa atau ketarik dengan sesuatu hal yang ada di masa lalu lagi. Jadi ketika di momentum itu aku pasti akan zikir istighfar sama hasbunallah wa ni'mal wakil untuk lebih percaya bahwa Allah akan menolongku di kondisi chaos atau lagi capek atau lagi sulitnya aku, Allah yang bisa bantu aku, bukan sesuatu hal yang ada di masa lalu gitu. Mungkin itu untuk jawabannya. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di game malam hari ini untuk tema kita malam hari ini. Semoga tidak meninggalkan apapun selain kebaikan atas izin Allah dan semoga teman-teman bisa terus istiqomah mengamalkan itu di kondisi-kondisi tersebut. Dan mungkin ketika teman-teman ada di kondisi yang lain juga bisa mengcopy amalan-amalan dari teman-temannya juga yang tadi disampaikan. Dan nanti teman-teman juga dapat materinya. Jadi teman-teman bisa mencoba untuk mempelajari atau boleh mengamalkan, ditambahkan dan ditambahkan dengan amalan-amalan lainnya juga lebih bagus. Mungkin itu dari aku secara pribadi. Terima kasih banyak atas waktunya dan aku kembalikan ke Minai. Oke, sesi gamesnya udah selesai ya nih teman-teman. Selanjutnya kita ada satu pertanyaan Kak Ayun di Q&A. Kira-kira memungkinkan buat dijawab malam hari ini atau gimana nih Kak? Gimana Minai? Ada satu Q&A dari teman-teman. Kira-kira Oh boleh boleh. dijawab. Boleh Oke. boleh boleh boleh. Kalau ada pertanyaan boleh boleh. Oke, mungkin ini pertanyaan pertama dan terakhir untuk sesi malam hari ini karena Minai di udah aku nge-lag. sinyalnya Di sekarang teman-teman gimana? nge-lag juga nggak Minainya? Sekarang gimana? Oke oke. Oke, ya udah kalau kayak gitu aku izin off cam dulu ya teman-teman biar sinyalnya suaranya Boleh boleh. aman ke teman-teman. Jadi ini ada Boleh di. Gimana? pertanyaan dari teman-teman. Kak, aku dalam suatu ujian yang lumayan menyakitkan untuk mental dan fisik aku. Aku sedang istikharah dan ikhtiar untuk melaluinya. Lebih tepatnya Hmm. untuk sembuh dan lupa dari trauma yang aku hadapi. Tapi Hmm. setiap aku rasa lukanya mengering, selalu ada kecenderungan hati untuk balik ke trauma itu lagi. Yang aku tahu, kecenderungan hati itu kan jawaban dari istikharah juga, Kak. Jadi beberapa kali aku coba ikutin apa kata hati, dan kenyataannya selalu berakhir trauma itu balik. Bagaimana untuk menyikapi hal itu, Kak, katanya. Boleh mangga Oke. nih Ayum untuk dijawab pertanyaannya. Oke, oke. Terima kasih. Ini seru sih dan eh, bagus pertanyaannya. Karena memang perlunya kita berikhtiar sama beribadah ya. Jadi kenapa
kehidupan kita atau ketika kita menginginkan sesuatu itu nggak hanya butuh ibadah atau nggak hanya butuh ikhtiar atau usaha, karena memang dua hal ini akan saling melengkapi teman-teman. Jadi amalan-amalan itu memang baik ya, kayak yang tadi yang aku jelasin tadi itu baik banget dan memang insya Allah atas izin Allah pasti ngebantu kita banget. Tapi ikhtiar atau usaha itu juga perlu. Nah, di case-nya kakak ini tadi kan dia ada sesuatu hal luka yang sampai membawa trauma ya, sampai dia mengistikharahkan dan lain sebagainya gitu. Dan itu sudah bagus gitu. Tapi aku nggak tahu lebih detail apa yang sudah kakaknya ikhtiarkan gitu ya. Tapi dari jawaban tadi, dari cerita sekilas tadi, ada kecenderungan bahwa akhirnya membawa dia ke belakang lagi, yang mana itu adalah tempat yang membuat dia trauma. Pada akhirnya, trauma itu adalah proses apa ya? Bukan proses sih sebenarnya, side effect dari sesuatu hal yang pernah kita lakukan, yang pernah kita dapatkan di masa lalu, yaitu luka ya. Jadi trauma itu bisa terjadi karena adanya luka. Nah, untuk menyembuhkan trauma itu tidak bisa hanya serta-merta kita beribadah aja. Nggak bisa serta-merta kita minta petunjuk dari Allah aja. Kita minta petunjuk dari Allah, kita mengamalkan amalan itu harus memang. Tapi ikhtiar atau usaha kita sebagai manusia untuk sembuh itu juga perlu. Salah satunya dengan apa? Mengurai trauma tersebut. Mengenali trauma tersebut, mencari tahu tentang trauma tersebut, mempelajari trauma tersebut. Dan itu tidak bisa kita lakukan sendirian. Kita membutuhkan pertolongan orang lain untuk hal tersebut. Maka dari itu, ketika berbicara tentang trauma, artinya kita berbicara dengan sesuatu hal yang membutuhkan pertolongan. So, itu nggak bisa dilakukan sendiri. Sambil dengan kita ibadah, dengan kita istikharah, dengan kita tahajud, dengan kita duha dan lain sebagainya, tetap kita membutuhkan pertolongan ahli untuk mengurai hal-hal yang berkaitan dengan trauma itu. Karena kalau itu tidak dilakukan, itu tadi hasilnya. Akhirnya membawa kita pada bias confirmation. Seakan-akan kita merasa bahwa kita diarahkan ke masa lalu lagi. Meanwhile, kita belum benar-benar menghadapi dari rasa sakit trauma tersebut gitu. Jadi, karena jujur aku sendiri waktu healing di masa Ramadan itu memang ya aku fokus dengan amalan-amalan yang aku kerjakan kemarin ya. Semuanya aku lakukan. Tapi di sisi lain, ketika ada sesuatu hal yang aku tidak sanggup menghadapinya sendiri, selain dari Allah, aku juga membutuhkan pertolongan ahli ke psikolog dan ke psikiater itu tadi. Yang memang mereka di bidang kompetensinya untuk membantu menguraikan itu semua. Jadi berobat jalannya sama Allah dan sama manusia dari segi kehidupan di dunianya. Gitu. Makanya kenapa aku bilang bahwa eh, untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan, yang artinya di sini pembahasan kita adalah kesembuhan, kita membutuhkan tetap dua jalur, ikhtiar dan ibadah. Meskipun seperti yang aku bilang ya, ikhtiarnya tuh nggak perlu yang sampai kita ngoyok, sampai yang membuat kita nuntut atau memaksakan sesuatu hal. Cukup kita mengikhtiarkan dengan cara seringan mungkin atau semampu mungkin, sambil kita mengamalkan ibadah tersebut gitu. Dan aku merasanya ketika aku diarahkan untuk datang ke ahli ya, entah ke psikolog, entah ke psikiater gitu ya, untuk sharing dan membreakdown semuanya, yaitu juga jalan yang Allah pilihkan untuk proses pulihku waktu itu gitu. Jadi mungkin kakak tadi yang bertanya, it's okay kita memaksimalkan untuk amalan-amalan kita, tapi kita juga harus menyadari bahwa karena luka itu tuh disebabkan oleh manusia, maka selain kita berobat sama Allah, kita juga harus berobat kepada seseorang atau yaitu seseorang yang memang bisa apa ya istilahnya membreakdown atau mengurai luka-luka penyebab trauma itu. Karena kalau sudah berbicara trauma itu udah sangat kompleks yang apa ya yang ngena ke kita gitu loh. Aku menyadari itu karena ya aku pun juga pernah ada trauma dengan sesuatu hal gitu. Dan kalau kita nggak benar-benar apa ya istilahnya kalau bahasa Jawa itu merepeli kayak ngelepasin sesuatu hal yang berkaitan dengan trauma itu ya kita akan terjebak dengan sesuatu hal yang sama dengan masa lalu dan itu akan membawa pattern atau pola yang sama untuk kehidupan kita di masa depan. Jadi kalau teman-teman memiliki atau sedang berjuang dengan sebuah trauma, kalau kita tidak menyelesaikan trauma itu, tidak mengurai segala hal yang berkaitan dengan trauma itu, kita akan membuat tanpa disadari akan membuat pola yang sama. Entah itu kembali ke masa lalunya atau membentuk
bertemu dan mengizinkan orang dengan pola yang sama yang pernah nyakitin kita itu untuk masuk ke dalam hidup kita gitu. Jadi ya itu tadi ikhtiarnya harus tetap ikhtiar secara duniawi tapi juga amalannya dimaksimalkan. Jadi untuk kakaknya yang tadi tanya, em, yang pertama mungkin bisa coba untuk memberanikan diri atau apa ya, mengafirmasikan ke diri bahwa meminta pertolongan untuk kondisi trauma yang cukup intens itu insya Allah akan membantu. Dan barangkali itu bisa menjadi jalan untuk proses pemulihannya. Karena kalau sudah berbicara trauma kan intinya ada sesuatu hal yang berat untuk dihadapi sendirian ya. Kalau kita bisa menghadapi, kita nggak akan sampai menyebut itu trauma gitu loh. Kalau kita sampai di tahap menyebut bahwa itu adalah sesuatu yang trauma, artinya kita takut untuk suatu hari nanti mendapatkan hal tersebut gitu. Karena sesakit itu, separah itu, meninggalkan bekas itu, makanya sampai kita nge-mention bahwa itu adalah trauma. Maka dari itu, mau nggak mau, bisa nggak bisa ya harus meminta pertolongan gitu. Dan itu oke sekali. Insya Allah nanti akan dibantu membreakdown itu semua untuk akhirnya melepaskan kita dari pola yang nggak benar itu tadi. Entah itu pola yang membuat kita balik lagi ke masa lalu atau pola yang membuat diri kita tanpa disadari mengundang atau mengizinkan seseorang yang sama bentuknya ya, bukan bentuknya sih, karakter atau sifatnya sama untuk masuk ke dalam hidup kita. Gitu. Makanya kan kadang ada istilah bahwa kalau kita masih bertemu dengan ujian yang sama, orang yang sama, bukan orang ya, tapi bentuk karakter lah. Intinya kalau kita masih menemukan case-case yang sama dalam hidup kita, artinya kita belum lolos ujian gitu kan ada istilah seperti itu. Emang iya gitu. Selain kita belum lolos ujian dari Allah, kita juga belum selesai dengan diri kita gitu. Kita belum benar-benar menyelesaikan hal-hal yang harus kita sembuhkan, harus kita pulihkan gitu. Dan itu oke sekali kalau kita membutuhkan atau mencari pertolongan. Gitu. Jadi mungkin kakaknya bisa mendatangi psikolog atau psikiater terdekat atau mungkin jika memang masih eh, kesulitan dan lain sebagainya bisa di-sharingkan kepada rekan-rekan yang berkaitan dengan kondisi tersebut. Gitu. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga menjawab pertanyaannya. Oke, makasih banyak Kak Ayu atas jawaban dari pertanyaan teman-temannya ini. Anonimus sih di sini, jadi semoga kalau kakaknya masih on sampai sesi akhir ini, semoga bermanfaat dan menjawab pertanyaan dari kakaknya. Kayak gitu. Oke, mungkin karena kita udah jam 10 pas nih, udah waktunya untuk istirahat juga. Alhamdulillah kegiatan TikTok malam hari ini di sesi kelas kedua dengan tema bulan Ramadan berjalan dengan lancar. Semoga ada kebaikan dan manfaat bagi teman-teman yang hadir di sini dan terkhususnya untuk Min Ai pribadi juga sama kakak admin dan Teh Ayun juga yang sharing. Semoga kita bertemu dengan Ramadan di tahun ini. Amin ya robbal alamin. Oke, sebelum kita tutup acaranya, kita dokumentasi dulu buat teman-teman. Kalau misalkan nggak ada halangan dan bisa on cam, mangga yuk on cam biar Mina juga tahu. Nih, Kak Syafitri itu yang mana, Kak Tari, Kak Gita, ini primadonanya TikTok. Mina aja sampai udah tahu Kak Gita yang mana. Terus Kak Ananda, Kak Jiu, Kakak Admin juga kalau misalkan bisa on cam, yuk on cam biar banyak kan juga kayak gitu.